Dipaksa mertua melunasi utang 600 juta, suamiku mengancam. Kalau menolak, kita cerai. Dengan tenang aku menjawab, saya setuju cerai. Namun saat kubuka lembar terakhir map tersebut, mereka mendadak panik karena sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta absen dari kota mana asal kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Mbak Gadis supaya channel makin berkembang dan kalian tidak ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Dia. Jika ada satu hal yang paling aku pahami dalam hidup ini, hal itu adalah kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bagi sebagian orang, masa tua adalah waktu untuk bersantai, duduk di teras rumah, dan sekadar menikmati hasil kerja anak-anak mereka. Namun bagiku, masa tua adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dengan tangan dan keringat sendiri. Aku tidak pernah mau menjadi beban bagi siapapun kelak. Apalagi jika tubuh ini sudah tidak lagi mampu menopang beban pekerjaan berat. Pemikiran itulah yang membuatku memeras tenaga sejak usia muda, membangun usaha catering dari sebuah dapur kecil di rumah kontrakan yang sempit, panas, dan pengap. Aku masih ingat betul bagaimana perjalananku bermula bertahun-tahun yang lalu. Dulu, aku hanya menerima pesanan 10 hingga 20 nasi kotak dari tetangga sekitar atau acara kecil di kelurahan. Aku melakukan semuanya seorang diri tanpa bantuan karyawan. Aku memaksa diriku bangun sebelum ayam berkokok, menembus dinginnya angin malam menuju pasar tradisional untuk mencari bahan makanan termurah namun dengan kualitas terbaik. Aku harus rela berdesakan, menawar harga sayur kepada pedagang, memilah daging segar, dan membawa semua barang belanjaan yang sangat berat itu dengan sepeda motor tuaku. Sesampainya di rumah, pekerjaanku belum selesai. Aku langsung mencuci bersih semua bahan, memotong sayuran, dan meracik bumbu masakan hingga kulit tanganku terasa panas dan berubah menjadi sangat kasar. Tidur hanya 3 jam sehari sudah menjadi makanan sehari-hariku. Rasa lelah seringkali membuatku ingin menyerah. Tetapi setiap kali melihat pundi-pundi uang mulai terkumpul, semangatku kembali menyala. Aku tidak pernah mengeluh. Setiap lembar uang yang kuterima dari pelanggan, selalu kusisihkan dengan sangat hati-hati. Aku memisahkan uang modal dan uang keuntungan dengan perhitungan yang sangat ketat. Berbeda dengan wanita sebayaku, aku tidak pernah membeli pakaian mahal, perhiasan emas yang mencolok, atau barang-barang mewah lainnya. Tujuanku hanya satu, yaitu mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membeli sebuah bangunan yang bisa menjadi tempatku bersandar di hari tua nanti. Aku ingin memiliki aset yang nyata, sebuah pelindung ketika aku sudah tidak lagi memiliki tenaga untuk bekerja. Setelah bertahun-tahun menabung dan menahan segala keinginan sesaat, impian besarku akhirnya terwujud. Aku berhasil membeli sebuah ruko 2 lantai di pinggir jalan raya yang letaknya sangat strategis. Saat aku menerima sertifikat asli ruko tersebut dari tangan pemilik sebelumnya, air mataku jatuh. Semua rasa lelah, kurang tidur, dan keringat yang mengucur selama bertahun-tahun terasa terbayar lunas. Aku memeluk sertifikat bersampul hijau itu erat-erat. Itu bukan sekadar kertas biasa. Itu adalah bukti nyata bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Ruko itu tidak langsung kugunakan semuanya. Lantai bawah kuresmikan sebagai tempat produksi catering yang kini sudah jauh lebih besar dan memiliki beberapa karyawan. Dapur yang luas, tempat cuci piring yang bersih, dan deretan meja panjang untuk menata ratusan kotak makanan kini menjadi pemandangan sehari-hari yang sangat membanggakan. Sementara itu, lantai atas sengaja kubiarkan kosong untuk sementara waktu. Aku berencana menyewakannya kepada orang lain atau menjadikannya tempat tinggal menetap ketika aku sudah terlalu tua untuk bepergian. Ruko itu adalah jaminan mutlak hidupku. Kalaupun suatu saat nanti usaha cateringku meredup karena persaingan, aku masih bisa menyewakan bangunan itu untuk menyambung hidup. Dalam perjalanan panjang dan sangat melelahkan ini, aku tidak sendirian. Ada seorang laki-laki yang mendampingiku. Namanya Tegar, suamiku. Kami menikah 5 tahun lalu, saat usaha cateringku baru mulai berkembang dan belum sebesar sekarang. Saat itu, Tegar adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab, lembut, dan penuh pengertian. Dia tidak pernah merasa malu memiliki istri yang setiap hari berbau asap dapur, bau amis ikan, atau bau tajam bawang merah.
Sebaliknya, Tegar selalu menunjukkan kebanggaannya padaku di depan teman-temannya. Tegar memiliki pekerjaan sendiri. Dia membantu mengurus perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang distribusi barang niaga. Meskipun sibuk dengan urusan perusahaannya dari pagi hingga sore, di awal pernikahan kami, Tegar tidak pernah segan untuk turun tangan membantuku. Setiap kali dia pulang kerja dan melihatku masih sibuk mengemas makanan pelanggan, dia akan langsung mengganti pakaiannya dan menggulung lengan kemejanya. Aku sangat mengingat satu malam saat pesanan catering sedang melonjak tajam. Aku duduk di lantai dapur, mengusap peluh di dahi sambil melipat ratusan kardus makanan hingga punggungku terasa kaku. Tegar datang dari arah belakang, membawakan segelas teh hangat kesukaanku, lalu duduk bersila di sebelahku. "Kamu istirahatlah sebentar." "Dia? Biar aku yang melanjutkan melipat kotak-kotak ini," kata Tegar malam itu dengan tatapan mata yang sangat menenangkan hati. Aku tersenyum dan menggeleng pelan menolak tawarannya. "Tidak apa-apa, Mas. Tinggal sedikit lagi selesai. Nanti kalau sudah beres semuanya, kita bisa istirahat sama-sama." Tegar lalu memijat kedua bahuku dengan gerakan yang sangat lembut. "Kamu itu terlalu keras bekerja." Aku sampai kadang merasa tidak berguna karena melihat istriku harus banting tulang seperti ini setiap hari. "Jangan bicara begitu, Mas," jawabku sambil menatap matanya dalam-dalam. "Aku melakukan ini semua demi masa depan kita berdua. Kamu juga sudah bekerja sangat keras di perusahaan keluargamu dari pagi sampai sore. Kita berdua hanya sedang berusaha membangun fondasi keuangan yang kuat untuk hari tua kita nanti." Dukungan-dukungan kecil seperti itulah yang membuatku semakin yakin bahwa Tegar adalah pelabuhan terakhir dalam hidupku. Rasa percayaku padanya tumbuh begitu besar, mengakar kuat di dalam hati. Saking percayanya aku kepada Tegar, aku tidak pernah merahasiakan apapun darinya, terutama mengenai urusan keuangan dan aset pribadiku. Saat aku memutuskan untuk membeli ruko tersebut, Tegar adalah orang pertama yang kumintai pendapat. Aku ingat hari di mana aku menunjukkan lokasi ruko itu kepadanya untuk pertama kali. Kami berdua berdiri di seberang jalan, menatap bangunan besar yang cat dindingnya mulai mengelupas namun memiliki letak yang sangat sempurna untuk berdagang. "Kamu benar-benar yakin mau membeli ruko sebesar ini?" "Dia? Harganya pasti sangat mahal dan lumayan menguras seluruh tabungan hasil keringatmu selama ini," tanya Tegar saat itu sambil memandang ke arah bangunan. Aku mengangguk mantap tanpa ragu sedikitpun. "Yakin, Mas. Ini bukan sekadar tempat usaha untuk memperbesar cateringku. Ini adalah jaminan masa tua kita. Kalau nanti kita sudah tua renta dan tidak sanggup bekerja keras lagi, nilai ruko ini pasti sudah naik berkali-kali lipat. Kita tidak akan kelaparan atau merepotkan orang lain, Mas." Mendengar penjelasanku, Tegar tersenyum sangat lebar. Dia mengelus kepalaku dengan penuh kasih sayang seorang suami. "Aku sangat bangga padamu. Dia, kamu adalah istri yang paling mandiri dan pintar yang pernah aku kenal seumur hidupku. Kalau itu memang keputusanmu yang sudah dipikirkan matang-matang, aku akan mendukung sepenuhnya." Kata-kata manis itu terpatri begitu kuat di dalam kepalaku. Hari demi hari berlalu. Aku menjalani peran ganda sebagai seorang istri yang berbakti dan pengusaha yang gigih dengan hati yang sangat tenang. Aku merasa hidupku sudah sangat sempurna. Aku memiliki penghasilan sendiri yang cukup besar, tabungan masa depan yang terjamin keamanannya berupa ruko, dan seorang suami yang mencintai serta mendukung langkahku tanpa banyak menuntut. Karena rasa percaya yang sangat buta itulah, aku menyimpan semua dokumen pentingku di tempat yang mudah dijangkau. Termasuk sertifikat asli ruko tersebut yang kusimpan di dalam laci lemari pakaian kami di kamar utama. Aku sama sekali tidak pernah menguncinya. Untuk apa mengunci lemari di rumah sendiri? Pikirku saat itu. Di dalam rumah ini hanya ada aku dan laki-laki yang sangat kupercayai. Laki-laki yang telah bersumpah untuk selalu melindungiku dalam keadaan suka maupun duka. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaan penuh yang kuberikan kepadanya kelak akan menjadi senjata makan tuan yang nyaris menghancurkan seluruh hidup dan merampas harta masa tuaku. Aku lupa pada satu hal penting, bahwa hati manusia bisa berbolak-balik dengan sangat cepat, terutama ketika keserakahan dan desakan keluarga mulai menguasai pikiran sehat mereka.
Semua bayangan indah tentang pernikahan yang bahagia dan hari tua yang damai itu, pada akhirnya perlahan-lahan mulai runtuh. Dan yang paling menyakitkan, badai kehancuran itu tidak datang dari orang luar yang tidak kukenal, melainkan bermula dari pengkhianatan laki-laki yang setiap malam tidur lelap di sampingku. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada badai besar yang tiba-tiba datang menghantam rumah tangga kami. Sebaliknya, kehancuran itu menyusup masuk perlahan-lahan, seperti rayap yang diam-diam menggerogoti fondasi kayu sebuah rumah dari dalam. Dari luar semuanya tampak utuh dan kokoh, namun di dalamnya keropos dan siap runtuh kapan saja. Tanda-tanda bahaya itu mulai terlihat memasuki tahun kelima pernikahan kami. Tegar, suamiku yang biasanya selalu pulang tepat waktu dengan senyum mengembang, perlahan berubah menjadi sosok yang asing. Ia mulai sering pulang larut malam. Awalnya, ia beralasan ada banyak pekerjaan menumpuk di kantor distribusi keluarganya. Namun, aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ada beban yang jauh lebih berat dari sekadar pekerjaan rutin. Setiap kali pulang, wajah Tegar terlihat sangat kuyu. Kantung matanya menghitam, dan ia seringkali hanya duduk diam di tepi ranjang sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak lagi menanyakan bagaimana hariku atau berapa banyak pesanan catering yang berhasil ku selesaikan. Tatapan matanya seringkali kosong, menembus dinding kamar kami, seolah pikirannya sedang berada jauh di tempat lain yang penuh dengan masalah. Suatu malam, ketika jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, Tegar baru saja kembali. Bau udara malam yang dingin menempel kuat pada kemejanya yang kusut masai. Aku yang belum bisa tertidur, bangkit dan menghampirinya. "Mas, ada masalah di tempat kerja? Belakangan ini kamu terlihat sangat kelelahan," tanyaku lembut sambil menyodorkan segelas air putih kepadanya. Tegar menerima gelas itu, meneguknya perlahan, lalu menghela napas panjang. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Perusahaan keluarga sedang kurang baik. Ada beberapa rekan bisnis yang menunda pembayaran. Padahal kami harus segera melunasi utang barang ke pemasok besar. Perputaran uang kami benar-benar tersendat bulan ini. Itulah malam pertama ia mulai membuka celah dari masalah yang sesungguhnya. Dan di malam itu pula, untuk pertama kalinya, Tegar meminta sesuatu yang perlahan akan menjadi kebiasaan mematikan bagi masa depanku. "Apakah kamu memiliki uang menganggur di tabunganmu? Bisakah aku meminjam 20 juta saja? Hanya untuk menutupi kekurangan bulan ini. Begitu rekan bisnis kami membayar tagihannya minggu depan, aku janji akan langsung mengembalikannya kepadamu." Saat itu, aku sama sekali tidak menaruh curiga. Sebagai seorang istri, sudah menjadi naluriku untuk membantu suami yang sedang kesusahan. Lagi pula, nominal itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan hasil keuntungan cateringku yang sedang ramai-ramainya. Tanpa berpikir panjang, keesokan paginya aku langsung memindahkan dana tersebut ke rekening Tegar. Ia memelukku erat dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun, janji tinggallah janji. Minggu berganti bulan, uang 20 juta itu tidak pernah kembali ke rekeningku. Tegar selalu memiliki alasan. Rekan bisnisnya kabur, ada mesin rusak yang harus segera diperbaiki, atau pajak perusahaan yang mendadak harus dibayar. Aku memilih diam dan tidak menagihnya karena tidak ingin menambah beban pikirannya. Sayangnya, keputusanku untuk diam justru dianggap sebagai tanda persetujuan bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Beberapa bulan setelah pinjaman pertama itu, Tegar kembali meminjam uang. Kali ini jumlahnya jauh lebih besar, 50 juta. Alasannya semakin mendesak. Ia mengatakan bahwa jika uang itu tidak ada, perusahaan keluarganya bisa dituntut. Sekali lagi, karena rasa iba dan rasa percaya yang begitu besar, aku merelakan tabunganku. Puncak dari kejanggalan ini terjadi ketika ibu mertuaku, Wati, mulai ikut campur. Sebelumnya, Wati jarang sekali menghubungiku kecuali ada acara keluarga besar. Namun tiba-tiba, ia datang berkunjung ke tempat produksi cateringku di lantai bawah ruko. Ia datang dengan senyum manis yang terasa sangat dibuat-buat, membawakan buah tangan, dan memuji-muji betapa suksesnya usahaku sekarang. Setelah basa-basi yang panjang dan melelahkan, Wati akhirnya mengutarakan niat aslinya.
Kami sedang duduk berdua di ruang tamu kecil di dalam ruko saat ia menggenggam tanganku dengan erat. Dia, menantuku yang paling mandiri. Kamu pasti tahu kan kondisi perusahaan bapak dan suamimu sedang terpuruk? Ibu benar-benar pusing memikirkannya. Ibu mau minta tolong. Bolehkah ibu meminjam uang 30 juta? Hanya sebentar saja. Nak, nanti kalau ada uang masuk, ibu sendiri yang akan langsung menggantinya. Kamu kan usahanya sedang maju. Uang segitu pasti tidak ada artinya buatmu, kan? Perkataan Wati membuat dadaku terasa sesak. Uang segitu pasti tidak ada artinya buatmu. Kalimat itu diucapkan dengan sangat ringan. Seolah-olah aku memetik uang dari daun pohon di depan rumah. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa setiap lembar uang yang kumiliki berasal dari tulang yang ngilu karena berdiri berjam-jam di depan wajan panas. Meski hatiku menolak, mulutku tak kuasa berkata tidak. Aku terjebak dalam rasa segan yang sangat besar. Aku tidak ingin dicap sebagai menantu yang pelit. Menantu durhaka yang tega membiarkan keluarga suaminya jatuh miskin sementara usahanya sendiri sukses besar. Akhirnya, aku kembali mencairkan tabunganku dan memberikannya kepada Wati. Begitulah hari-hari kelam itu dimulai. Pinjaman demi pinjaman terus mengalir dari tabunganku ke kantong keluarga Tegar. Jika ditotal, jumlahnya sudah lebih dari 150 juta. Tidak ada satupun dari janji mereka yang ditepati. Uang itu menguap begitu saja tanpa pernah ada niat untuk dikembalikan. Setiap kali aku mencoba membicarakan hal ini dengan Tegar, ia selalu menghindar atau malah balik marah, menuduhku tidak memiliki rasa kekeluargaan. Kecurigaan mulai merayapi pikiranku. Ada perasaan tidak nyaman yang terus menggangguku setiap malam. Aku mulai merasa bahwa di mata mereka, aku bukanlah seorang istri atau seorang menantu. Aku hanyalah sekadar mesin pencetak uang yang bisa mereka manfaatkan kapan saja saat mereka kehabisan napas. Namun, seperti kebodohan banyak wanita yang terlalu mencintai keluarganya, aku menekan semua kecurigaan itu dalam-dalam. Aku membujuk diriku sendiri bahwa ini hanyalah ujian sementara dalam rumah tangga. Selama rukoku masih berdiri tegak, selama sertifikat asli itu masih ada di dalam lemariku, aku merasa masa tuaku masih aman. Aku memilih untuk menutup mata, menulikan telinga, dan terus bekerja lebih keras untuk menutupi lubang tabunganku yang semakin menganga. Aku benar-benar tidak sadar bahwa sikap mengalahku ini justru sedang menggali kuburanku sendiri. Keluarga suamiku rupanya tidak akan pernah puas hanya dengan menguras tabunganku. Mereka mengincar sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menjadi nyawa dari seluruh masa depanku. Malam itu langit terlihat sangat gelap. Gerimis turun perlahan membasahi jalanan, membawa hawa dingin yang menembus hingga ke pori-pori kulit. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku baru saja selesai merekap nota pesanan catering untuk minggu depan di meja kerjaku yang berada di lantai bawah ruko. Badanku terasa sangat lengket dan lelah setelah seharian penuh berdiri di depan kompor panas. Rencananya, aku ingin segera mandi air hangat, merebahkan diri di kasur, dan tidur lebih awal. Tegar belum pulang dari kantor. Tapi belakangan ini hal itu sudah menjadi kebiasaan baru yang tidak lagi kupertanyakan panjang lebar. Tepat ketika aku menutup buku catatanku, ponsel yang tergeletak di atas meja berdering dengan keras. Nama suamiku, Tegar, berkedip di layar. Aku segera menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinga. "Halo, Mas. Kamu di mana? Kapan pulang?" Tanyaku seperti biasa. Namun, balasan yang kuterima bukanlah sapaan hangat atau penjelasan bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Suara Tegar di seberang sana terdengar sangat datar, dingin, dan kaku. "Dia, kamu datang sekarang ke rumah bapak dan ibu," ucap Tegar tanpa basa-basi sedikit pun. Aku mengernyitkan dahi. Perasaan lelahku seketika bercampur dengan kebingungan. "Ke rumah mertua? Memangnya ada acara apa, Mas? Ini sudah malam dan hujan gerimis. Aku juga baru saja selesai beres-beres dapur. Badanku sangat lelah. Bisakah kita ke sana besok pagi saja?" Aku bilang datang sekarang. "Dia, tidak ada bantahan. Semua orang sudah menunggumu di sini." Nada suara Tegar meninggi, memotong kalimatku dengan sangat tajam. "Semua orang? Siapa maksudmu?
"Mas, sebenarnya ada masalah apa?" Aku mulai mendesaknya karena firasatku mengatakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. "Jangan banyak tanya. Datang saja sekarang. Kami menunggumu." Telepon langsung ditutup secara sepihak. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kesal karena diperintah dengan cara yang begitu kasar. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang perlahan merayap naik ke dadaku. Tegar tidak pernah berbicara dengan nada sedingin itu padaku. Apalagi ia sampai menyebutkan kalimat bahwa semua orang sudah menungguku. Siapa yang ia maksud dengan semua orang? Dengan langkah gontai dan perasaan gelisah, aku beranjak naik ke lantai 2 ruko. Aku membersihkan diri secepat mungkin, mengganti pakaian kerjaku dengan baju yang lebih pantas dan hangat, lalu segera mengambil kunci mobil. Sepanjang langkahku menuruni tangga, jantungku tidak berhenti berdebar kencang. Ada sebuah firasat buruk yang terus membisikkan peringatan di dalam kepalaku agar aku tidak pergi ke sana malam ini. Aku menyalakan mesin mobil tuaku dan mulai mengemudi menembus jalanan malam yang basah. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas genangan aspal. Di dalam mobil yang sepi ini, pikiranku berkecamuk hebat. Aku mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Apakah perusahaan keluarga Tegar akhirnya benar-benar dinyatakan hancur dan gulung tikar? Apakah ada pihak bank atau penagih utang yang datang ke rumah mertuaku malam ini? Atau yang lebih buruk, apakah mereka mengundangku karena berniat meminjam uang lagi kepadaku dalam jumlah yang jauh lebih besar? Aku menggigit bibir bawahku dengan sangat kuat. Tabunganku sudah semakin menipis akibat pinjaman-pinjaman sebelumnya dari Tegar dan Wati yang tak kunjung dikembalikan 1 rupiah pun. Kalau kali ini mereka memaksa meminjam uang lagi, aku sudah bertekad untuk memberanikan diri mengatakan tidak. Aku harus menyelamatkan sisa uangku untuk modal memutar usaha catering sehari-hari. Aku tidak boleh membiarkan diriku terus-menerus menjadi sapi perah untuk menutupi gaya hidup dan kebangkrutan keluarga mereka. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 30 menit itu kini terasa seperti berjam-jam lamanya. Setiap kali mobilku semakin mendekati kawasan perumahan mertuaku, dadaku terasa semakin sesak. Ada hawa penolakan yang sangat kuat dari dalam diriku untuk datang ke sana, seolah-olah tubuhku tahu bahwa aku sedang berjalan perlahan menuju sebuah lubang jebakan yang sangat dalam dan berbahaya. Begitu mobilku berbelok memasuki jalan utama perumahan dan berhenti tepat di depan rumah besar milik orang tua Tegar, mataku langsung terbelalak kaget. Firasat burukku sejak awal terbukti benar. Halaman rumah mertuaku itu sangat penuh sesak oleh kendaraan. Bukan hanya mobil milik Tegar dan Bagus, ayah mertuaku, yang terparkir di sana. Di halaman yang luas itu berjajar banyak sekali kendaraan lain. Aku sangat mengenali beberapa mobil tersebut. Itu adalah mobil milik paman-paman Tegar, bibinya, hingga sepupu-sepupu dari pihak ayahnya. Mengapa seluruh kerabat keluarga besar berkumpul di sini pada malam hari yang dingin begini? Biasanya, jika ada acara kumpul keluarga besar seperti arisan rutinan, pengajian, atau syukuran, Wati pasti sudah memberitahuku sejak jauh-jauh hari. Ia pasti akan memintaku menyiapkan porsi catering berlebih untuk dibawa ke rumahnya dan dihidangkan secara gratis kepada sanak saudaranya yang datang. Tapi kali ini, tidak ada satupun pemberitahuan, apalagi permintaan makanan. Semuanya seolah sengaja dirahasiakan dariku. Dan aku baru dipanggil pada saat-saat terakhir. Tanganku mulai gemetar saat meraih gagang pintu mobil. Aku menarik napas panjang berkali-kali, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di dalam dada. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak melakukan kesalahan apapun selama menjadi istri dan menantu. Jadi aku sama sekali tidak perlu merasa takut menghadapi mereka. Aku mencari uang dengan jalan yang halal. Aku tidak merugikan mereka. Aku berjalan menyusuri halaman rumah, melewati deretan mobil yang terparkir rapat. Pintu utama rumah besar itu terlihat sedikit terbuka, membiarkan cahaya lampu ruang tamu menerobos keluar. Anehnya, meskipun ada belasan mobil di luar yang menandakan ada banyak orang di dalam sana, suasana rumah itu justru sangat sunyi senyap. Tidak ada suara tawa yang pecah, tidak ada suara obrolan santai antar keluarga. Bahkan suara pembawa acara dari televisi pun tidak terdengar. Rumah yang besar itu terasa seperti sebuah ruangan yang bisu. Dengan gerakan perlahan,
Aku mendorong pintu utama itu hingga terbuka lebar. "Permisi." "Assalamualaikum," ucapku dengan suara pelan, mencoba memecah keheningan yang sangat mencekik udara. Saat kakiku melangkah masuk ke batas ruang tamu yang sangat luas itu, pemandangan di hadapanku membuat langkahku seketika membeku. Seluruh anggota keluarga besar Tegar benar-benar sudah duduk berkumpul di sana. Mereka duduk melingkar menempati sofa panjang dan beberapa kursi tambahan yang sengaja ditata rapat mengelilingi sebuah meja kaca besar di tengah ruangan. Bagus, ayah mertuaku, duduk di sudut sofa dengan wajah tertunduk menatap lantai. Wati, ibu mertuaku, duduk dengan punggung tegak di kursi utama, melipat kedua tangannya di depan dada dengan raut wajah yang sangat keras. Di sisi kanan dan kirinya, paman dan bibi Tegar duduk berderet. Dan di sana, di ujung ruangan yang agak gelap, suamiku Tegar berdiri menyender ke dinding dengan wajah yang sangat tegang. Tegar sempat menoleh sekilas saat aku datang mengucapkan salam, namun ia buru-buru membuang muka. Ia sama sekali tidak membalas tatapan mataku, apalagi berjalan mendekat untuk menyambut kedatanganku seperti yang seharusnya dilakukan seorang pelindung bagi istrinya. Kini, semua mata di ruangan itu tertuju lurus padaku. Puluhan pasang mata itu menatapku dalam keheningan yang sangat mematikan. Tidak ada satupun yang menyunggingkan senyum ramah. Tidak ada anggukan sopan menyambut tamu. Tatapan mata mereka sangat tajam, dingin, dan penuh dengan perhitungan. Mereka menatapku bukan seperti keluarga yang menyambut kedatangan anak menantunya yang baru tiba, melainkan persis seperti sekawanan predator kelaparan yang sedang mengepung rapat seekor mangsa buruan yang akhirnya masuk ke dalam perangkap mereka. Aku masih berdiri mematung di ambang pintu tanpa bisa melangkah maju. Jantungku memukul-mukul tulang rusukku dengan ritme yang sangat keras dan cepat. Udara di ruangan tamu itu mendadak terasa sangat menipis, membuatku kesulitan meraup oksigen untuk bernapas. Aku sadar sepenuhnya sekarang, malam ini bukanlah malam pertemuan keluarga yang biasa. Malam ini adalah sebuah persidangan sepihak, dan entah atas tuduhan apa yang akan dilontarkan, akulah yang akan dipaksa duduk di kursi pesakitan itu. Keheningan di ruang tamu itu terasa sangat menyiksa. Udara di sekitarku seakan menebal, membuat dadaku sesak hingga aku harus menarik napas dalam-dalam. Tidak ada satupun dari belasan anggota keluarga besar itu yang beranjak dari tempat duduk mereka. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan kepala, dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar untuk sekadar membalas salamku. Mereka semua hanya duduk diam bagaikan patung, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Di tengah ruangan itu, tepat di hadapan meja kaca besar, ada sebuah kursi tunggal yang sengaja dikosongkan. Posisinya berhadapan langsung dengan kursi utama yang diduduki oleh ibu mertuaku, Wati. Kursi kosong itu seolah memang sudah disiapkan khusus untukku, diletakkan tepat di tengah agar semua pasang mata di ruangan itu bisa mengawasiku dari segala penjuru. Aku merasa seperti seorang penjahat yang baru saja ditangkap dan digiring ke tengah ruang persidangan untuk dihakimi secara massal. "Duduklah di sana, dia." Suara Wati akhirnya memecah keheningan. Nadanya sangat kaku dan bernada perintah, tanpa sedikit pun kelembutan seorang ibu kepada menantunya. Kakiku melangkah dengan sangat berat. Rasanya seperti ada beban puluhan kilogram yang diikatkan di pergelanganku. Aku berjalan melewati paman dan bibi Tegar yang menatapku dengan sudut mata mereka. Ketika aku akhirnya menjatuhkan diri di kursi tunggal itu, aku langsung merasakan hawa permusuhan yang sangat kental. Aku melirik ke arah suamiku, Tegar, yang masih berdiri menyandar pada dinding di sudut ruangan. Aku sangat berharap ia akan melangkah maju, berdiri di sisiku, atau setidaknya memberikan tatapan yang menenangkan. Namun laki-laki itu justru membuang muka, menghindari tatapan mataku dan lebih memilih memandangi lantai rumah. Setelah aku duduk, Wati mengubah posisi duduknya menjadi sedikit lebih condong ke depan. Tangannya meraih sebuah benda dari bawah meja. Sebuah map berwarna coklat yang tampak cukup tebal. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja kaca. Suara benturan antara map dan permukaan kaca terdengar cukup keras dan menggema di ruang tamu yang sunyi itu. Wati menekan map coklat itu dengan telapak tangannya, lalu menatapku dengan tajam. "Perusahaan keluarga kita sudah benar-benar hancur. Bapakmu sudah tidak bisa menyelamatkannya lagi.
ucap Wati tanpa basa-basi pembuka. Wajahnya mengeras, memperlihatkan gurat-gurat kekesalan. Banyak tagihan yang belum terbayar dan pasokan barang kita dihentikan. Malam ini, kami menerima pemberitahuan terakhir. Kami memiliki utang yang sangat mendesak dan harus segera dilunasi jika tidak ingin rumah dan seluruh harta keluarga ini disita. Aku menelan ludah. Mendengar mertuaku bercerita tentang kebangkrutan memang menyedihkan. Tetapi firasat buruk di kepalaku berteriak semakin kencang. Lalu, apa hubungannya denganku, Bu? Mengapa aku dipanggil ke sini malam-malam, di hadapan seluruh paman dan bibi, untuk membicarakan utang perusahaan keluarga? Tanyaku dengan suara yang berusaha kujaga agar tetap tenang, meskipun tanganku sudah gemetar di atas pangkuan. Wati mendengus pelan. Sebuah senyum sinis dan meremehkan muncul di sudut bibirnya. Tentu saja ada hubungannya. Kamu adalah istri dari Tegar, putra sulung di keluarga ini. Masalah keluarga ini adalah masalahmu juga. Kamu memiliki usaha catering yang sangat besar dan pesananmu selalu ramai setiap hari. Ibu tahu persis kamu menyimpan uang tabungan yang sangat banyak. Jumlah utang perusahaan keluarga saat ini adalah 600 juta rupiah. Dan ibu menuntut kamu untuk melunasi utang tersebut malam ini juga menggunakan tabunganmu. Pernyataan itu menghantam dadaku dengan sangat keras. Napasku seolah berhenti sedetik. 600 juta rupiah? Mataku terbelalak lebar menatap Wati. Lalu pandanganku beralih menatap anggota keluarga lainnya. Paman dan Bibi Tegar hanya mengangguk-anggukan kepala tanda setuju. Seolah-olah ucapan Wati adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak boleh dibantah. Bagus, ayah mertuaku, masih terus menundukkan kepala tanpa berani menatap mataku, membiarkan istrinya mengambil alih seluruh kendali pembicaraan. Ibu menyuruhku membayar 600 juta. Suaraku bergetar. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Bu, aku memang memiliki usaha catering. Tapi 600 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Ibu pikir aku memetik uang dari pohon di halaman belakang? Ibu pikir aku mencetak uang sendiri? Jangan membantah orang tua, dia. Wati mulai meninggikan suaranya. Matanya melotot tajam ke arahku. Kamu itu sudah menjadi keluarga kami. Sebagai keluarga, kamu harus tahu balas budi dan saling membantu. Selama ini Tegar sudah menjadi suami yang baik untukmu. Ia mengizinkanmu bekerja. Ia membiarkanmu menjadi pengusaha. Sekarang saat keluarganya jatuh, sudah menjadi kewajibanmu untuk mengangkat kami kembali. Uang 600 juta itu pasti ada di rekeningmu. Jangan berani-berani membohongi ibu. Aku menunduk menatap kedua telapak tanganku. Tangan ini penuh dengan bekas luka bakar akibat percikan minyak panas. Kulit di ujung jari-jariku kasar dan mengelupas karena harus memotong ratusan daging dan sayuran setiap hari. Aku mengorbankan masa mudaku, waktu tidurku, dan kesehatanku demi mengumpulkan setiap lembar uang itu. Aku menabung mati-matian agar aku tidak hidup sengsara di masa tua. Dan sekarang, keluarga ini duduk santai di ruang tamu mereka yang mewah, memerintahkanku untuk menyerahkan seluruh hasil keringat berdarahku begitu saja untuk menutupi kesalahan dan kebangkrutan yang sama sekali bukan tanggung jawabku. Uang yang aku miliki adalah hasil kerja kerasku sendiri dari pagi hingga malam. Bu, jawabku dengan nada tegas, menolak untuk ditindas. Aku sudah meminjamkan uang puluhan hingga ratusan juta kepada Tegar dan juga kepada ibu dalam beberapa bulan terakhir. Dan tidak ada 1 rupiah pun yang kalian kembalikan. Sekarang ibu meminta 600 juta lagi? Aku tidak bisa, Bu. Itu uang tabungan masa tuaku. Itu modal usahaku. Utang perusahaan bapak bukanlah utangku. Mengapa aku yang harus menanggung akibatnya? Mendengar penolakanku, suasana di ruangan itu menjadi semakin panas. Salah satu paman Tegar yang duduk di sebelah kanan Wati akhirnya angkat bicara dengan nada merendahkan. Kamu ini masih muda, dia. Kamu masih bisa mencari uang lagi nanti. Tapi kehormatan keluarga ini sedang dipertaruhkan. Kalau kamu menolak membantu, berarti kamu memang wanita yang egois dan tidak tahu diri. Benar-benar menantu yang pelit. Kalimat hinaan itu meluncur begitu mulus dari mulut mereka. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah paman tersebut saat memaksa keponakan menantunya untuk menyerahkan hartanya.
Aku kembali menoleh ke arah Tegar, menatap suamiku dengan pandangan memohon sekaligus menuntut penjelasan. Mas Tegar, katakan sesuatu. Pintaku dengan suara parau. Jelaskan kepada mereka bahwa aku tidak mungkin mengeluarkan uang sebesar itu. Mas, kamu tahu persis bagaimana aku banting tulang membangun usahaku dari sebuah kompor kecil di rumah kontrakan kita dulu. Mengapa kamu diam saja melihat istrimu diperlakukan seperti ini? Namun Tegar, laki-laki yang berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu melindungi dan membelaku, hanya membalas tatapanku dengan pandangan yang sangat dingin. Ia tidak bergeser 1 sentimeter pun dari tempatnya berdiri. Ia membiarkan ibunya dan paman-pamannya memojokkanku di tengah ruangan. Pada detik itulah, sebuah kesadaran yang sangat menyakitkan menghantam akal sehatku. Tabir kepalsuan yang selama ini menutupi mata hatiku akhirnya robek. Aku melihat wajah-wajah di sekelilingku dengan pikiran yang sangat jernih. Mereka tidak pernah menyayangiku. Wati yang dulu bersikap manis dan sering memuji masakanku, Tegar yang selalu membanggakanku, paman dan bibi yang ramah saat acara pernikahan, semua itu hanyalah sebuah topeng besar. Di mata keluarga ini, aku bukanlah seorang menantu. Aku bukanlah anak perempuan yang mereka terima dalam keluarga. Dan bagi Tegar, aku mungkin sudah tidak lagi dianggap sebagai seorang istri yang harus ia cintai dan lindungi. Bagi mereka semua yang duduk di ruangan ini, aku hanyalah sebuah mesin pencetak uang. Sebuah alat yang bisa diperas tenaganya, yang tabungannya bisa dikuras habis-habisan setiap kali mereka menghadapi masalah keuangan. Saat aku menyerahkan uangku, mereka akan tersenyum. Namun ketika aku menolak, aku langsung dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan. Aku duduk di kursi itu dengan dada yang naik turun menahan luapan emosi. Map coklat yang tergeletak di atas meja kaca itu seolah menjadi saksi bisu betapa hinanya perlakuan mereka terhadapku. Aku mengira perminta gila ini adalah puncak dari segalanya. Tetapi ternyata aku salah besar. Malam yang mencekam ini baru saja dimulai, dan senjata utama mereka untuk menaklukkanku belum benar-benar dikeluarkan. Ruang tamu yang semula terasa dingin kini seakan berubah menjadi tungku pembakaran. Tatapan mataku masih terkunci pada sosok Tegar. Laki-laki yang selama 5 tahun ini menyebut dirinya sebagai imam dan pelindungku. Aku masih menyimpan setitik harapan, sekecil ujung jarum, bahwa ia akan tiba-tiba tersadar, melangkah maju, dan menarik tanganku keluar dari rumah yang penuh dengan manusia-manusia serakah ini. Aku menunggunya membuka suara, menunggunya membela harga diriku sebagai istrinya di hadapan keluarganya yang terus menindas. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping di depan mataku sendiri. Tegar perlahan mendorong tubuhnya menjauh dari dinding. Ia melangkah maju, bukan untuk berdiri di sampingku dan melindungiku, melainkan berjalan perlahan dan berhenti tepat di sebelah kursi ibunya. Ia memosisikan dirinya berhadapan langsung denganku, bergabung bersama barisan keluarganya untuk ikut menghakimiku. Suara Tegar terdengar berat, namun sama sekali tidak ada nada penyesalan atau kelembutan di dalamnya. Ibu benar. Perusahaan ini adalah nyawa keluarga kami. Kalau perusahaan ini hancur, Bapak dan Ibu akan kehilangan rumah ini. Kami akan kehilangan segalanya dan jatuh miskin. Kamu adalah istriku. Sebagian dari hartamu adalah milikku juga. Aku minta kamu mengeluarkan uang 600 juta itu malam ini juga untuk menyelamatkan keluargaku. Aku menatap mata Tegar, mencari bayangan laki-laki lembut yang dulu memijat bahuku saat aku kelelahan melipat kotak catering. Laki-laki itu sudah mati. Yang berdiri di hadapanku sekarang adalah sosok laki-laki pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaan ibunya, memeras keringat istrinya sendiri karena ketidakmampuannya mencari jalan keluar dari kebangkrutannya sendiri. Hartaku adalah hasil keringatku sendiri, Mas. Jawabku dengan suara yang tertahan di tenggorokan, menahan rasa perih yang mulai menyayat. Kamu tahu persis aku membangun semuanya dari nol, jauh sebelum perusahaan keluargamu bermasalah. Mengapa kamu tega mengorbankan masa depanku, masa depan kita, demi utang yang bukan tanggung jawabku? Wati mendengus kesal melihat perlawananku. Ia melirik putranya dengan tatapan mendesak, memberi isyarat keras agar Tegar menggunakan senjata pamungkas yang rupanya sudah mereka rencanakan dan bicarakan sejak awal sebelum kedatanganku. Tegar menarik napas panjang. Wajahnya mengeras,
Urat-urat di lehernya menonjol memperlihatkan kekejaman yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengangkat tangan dan menunjuk tepat ke depan wajahku dengan tatapan tanpa ampun. Kalau kamu terus bersikap keras kepala dan menolak membantu keluargaku, maka malam ini juga, detik ini juga, aku akan menjatuhkan talak kepadamu. Pilih, dia. Serahkan uang 600 juta itu untuk membayar utang, atau kita bercerai malam ini juga. Ancaman itu meledak di udara seperti petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Kata cerai baru saja terucap dari mulut suamiku, diucapkan dengan begitu lantang, begitu mudah, di hadapan seluruh paman, bibi, dan kedua orang tuanya. Kata yang sangat sakral dalam sebuah pernikahan itu digunakan sebagai alat tawar-menawar yang sangat murah, murni sebagai senjata untuk memeras uang dari tanganku. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat hening. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Wati tersenyum miring, memamerkan sebuah senyum kemenangan yang sangat memuakan. Ia menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dengan sangat santai. Paman dan bibi tegar saling berpandangan dengan tatapan puas. Mereka semua pasti berpikir bahwa aku akan hancur lebur malam ini. Mereka mengira aku akan langsung menangis terseduh-seduh, turun bersimpuh di lantai, memeluk kaki suamiku, dan memohon-mohon kepada Tegar agar tidak menceraikanku. Di mata mereka, aku hanyalah seorang wanita lemah yang akan ketakutan setengah mati menyandang status janda di tengah masyarakat. Mereka sangat yakin bahwa ancaman perceraian itu akan langsung meruntuhkan seluruh pertahananku, membuatku rela menyerahkan seluruh harta tabunganku asalkan pernikahanku tidak hancur berantakan. Tapi mereka salah besar. Sangat besar. Pada detik pertama setelah kata cerai itu terucap, jantungku memang seakan berhenti berdetak. Ada rasa sakit yang luar biasa melukai dinding hatiku. Namun di detik berikutnya, rasa perih itu tiba-tiba menguap, digantikan oleh sebuah ketenangan yang sangat aneh dan sangat dingin. Rasa takut yang sejak tadi mengerogoti dadaku saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini tiba-tiba menghilang sama sekali. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku perlahan mengering sebelum sempat menetes membasahi pipi. Di tengah keheningan itu, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Laki-laki yang sedang mengancamku saat ini bukanlah laki-laki yang pantas untuk kupertahankan seumur hidup. Pernikahan ini bukan lagi sebuah tempat berlindung bagiku, melainkan sebuah penjara yang akan terus menghisap darah dan keringatku sampai aku mati tak tersisa. Jika aku menyerahkan uang 600 juta itu malam ini karena takut diceraikan, esok lusa mereka pasti akan datang lagi. Mereka akan meminta lebih banyak, memeras lebih kejam, dengan terus menggunakan ancaman perceraian yang sama sebagai cambuk untuk menundukkanku. Aku menegakkan punggungku, memperbaiki postur dudukku menjadi lebih tegap. Rasa gemetar di jari-jari tanganku berangsur-angsur hilang. Aku menatap balik wajah Wati yang penuh kemenangan, lalu memindahkan pandanganku lurus kepada Tegar. Aku menatap matanya dalam-dalam, tanpa berkedip, tanpa menunduk sedikit pun. Wajahku sangat datar, tanpa ada sedikit pun ekspresi sedih, takut, atau memelas seperti yang mereka harapkan dari seorang wanita yang sedang diancam. Tegar terlihat mulai salah tingkah melihat ketenanganku. Ia menelan ludah. Ketegasan di wajahnya sedikit goyah melihat tatapan mataku yang kosong namun tajam. Kamu dengar ucapanku, dia? Jangan menyesal kalau aku benar-benar menceraikanmu. Kamu akan keluar dari rumah ini sebagai janda yang memalukan. Gertak Tegar lagi, mencoba menutupi keraguannya dengan suara yang lebih keras. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa tenaga dan harga diri yang kumiliki di dalam dada. Dengan suara yang sangat tenang, datar, namun terdengar sangat jernih, tajam, dan menggema di ruangan yang sunyi itu, aku memberikan jawabanku. Aku mendengar ucapanmu dengan sangat jelas, Mas. Aku terdiam sejenak, membiarkan keheningan yang sangat berat menggantung di udara, sengaja menyiksa kesabaran mereka sebelum aku melanjutkan kalimatku. Dan aku sudah menentukan pilihanku. Wati mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berbinar licik, menunggu kata sepakat keluar dari mulutku untuk menyerahkan uang ratusan juta tersebut. Namun, senyum culas di bibir wanita tua itu langsung membeku begitu kalimat penentu akhirnya meluncur keluar dari bibirku. Aku memilih bercerai. 3 kata itu meluncur dengan sangat lancar.
Tidak ada keraguan, tidak ada getaran ketakutan, tidak ada air mata. Ruangan itu seakan dilanda gempa bumi yang tidak terlihat. Semua orang terkesiap. Mata Tegar terbelalak lebar. Wajahnya menegang seolah ia baru saja ditampar dengan telapak tangan yang sangat keras di depan seluruh keluarganya. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil ia keluarkan. Ancaman pamungkas yang ia yakini akan menghancurkanku, justru berbalik memukul telak harga dirinya. Wati terhenyak di kursinya. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kemenangan mendadak berubah menjadi pias dan pucat pasi. Tangannya mencengkeram erat pinggiran kursi. Paman dan Bibi Tegar yang sejak tadi menatapku rendah kini ternganga kaget. Tidak percaya dengan keputusan berani yang baru saja mereka dengar dari seorang wanita yang mereka anggap lemah. Kamu gila?" teriak Wati tiba-tiba. Suaranya melengking tinggi memecah keheningan ruangan. "Kamu lebih memilih menjadi janda daripada membantu menyelamatkan keluarga suamimu sendiri. Uang dan harta itu sudah membuatmu buta dan sombong. Dia." Aku menoleh perlahan menatap wajah ibu mertuaku itu dengan sorot mata yang tak kalah tajam. "Bukan harta yang membuatku buta, Bu. Justru ancaman kalianlah yang membuka mataku lebar-lebar malam ini. Kalau pernikahan ini hanya dihargai dan diukur dengan uang 600 juta rupiah, maka pernikahan ini memang sangat murahan dan tidak pantas untuk kupertahankan lagi. Silakan ambil anak ibu kembali. Aku tidak butuh seorang pelindung yang justru bertindak seperti perampok bagi harta masa tuaku." Wajah Tegar memerah pada menahan rasa malu yang luar biasa dan amarah yang meledak-ledak. Senjata yang ia banggakan berbalik menyerang harga dirinya sebagai seorang suami. Ia mengancam untuk menaklukkanku. Namun ia lupa dengan siapa ia berhadapan. Ia lupa bahwa aku adalah wanita yang berdiri di atas kakiku sendiri. Aku memiliki usahaku sendiri. Aku memiliki penghasilan dan tempat tinggal sendiri. Aku tidak akan pernah mati kelaparan meskipun hidup tanpa bayang-bayang dirinya. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah mempermalukan seluruh keluarga besar kami seperti ini?" Tegar menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat. "Aku akan jauh lebih tenang hidup tanpa ada lintah yang terus-menerus menghisap darahku dari belakang," jawabku tajam. Aku berniat untuk segera bangkit dari kursi itu dan melangkah keluar meninggalkan rumah yang penuh dengan manusia licik ini. Hatiku sudah sangat bulat. Keputusanku sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Aku akan segera mendatangi pengadilan keesokan harinya untuk mengurus segala perpisahan ini. Bagiku, urusan dengan keluarga ini sudah selesai sepenuhnya. Namun, tepat saat kedua tanganku bertumpu pada lengan kursi bersiap untuk berdiri, ekor mataku tertuju pada benda yang sejak tadi tergeletak diam di atas meja kaca. Map coklat tebal yang dilemparkan oleh Wati pada awal persidangan sepihak tadi. Entah mengapa, ada dorongan firasat yang sangat kuat dan sangat aneh dari dalam batin terdalamku. Firasat itu berteriak, menyuruhku untuk menyentuh benda itu dan memeriksa isinya sebelum aku benar-benar melangkah pergi menuju pintu keluar. Aku merasa ada sebuah rahasia gelap yang sengaja mereka tutupi di balik tuntutan 600 juta itu. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan mengancam nyawaku daripada sekadar sebuah ancaman perceraian. Perlahan, tanganku terulur ke depan, menggapai map coklat tersebut di bawah tatapan panik keluarga Tegar. Tanganku yang sedingin es melayang pelan di atas meja kaca. Ujung jemariku baru saja menyentuh pinggiran map coklat itu ketika sebuah reaksi yang sangat tidak terduga terjadi di hadapanku. Ibu mertuaku, Wati, yang sejak tadi duduk bersandar dengan gaya angkuh, mendadak mencondongkan tubuhnya ke depan dengan gerakan yang sangat kasar. Matanya terbelalak lebar, memancarkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Tangannya terulur cepat, berusaha merebut map tersebut dari jangkauanku sebelum aku sempat menariknya mendekat. "Jangan sentuh dokumen itu. Lepaskan," teriak Wati dengan nada suara yang bergetar aneh. Namun aku bertindak lebih cepat. Aku menarik map itu ke pangkuanku, menjauhkannya dari tangan keriput Wati yang gagal menggapainya. Reaksi panik ibu mertuaku itu justru semakin menyalakan alarm bahaya di dalam kepalaku. Kalau isi map ini hanya sekadar catatan utang perusahaan keluarga yang menumpuk, mengapa ia harus terlihat sebegitu ketakutan saat aku ingin membacanya? Apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan dariku? Aku melirik ke arah Tegar.
Suamiku itu kini menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ia bahkan memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mataku sama sekali. Ayah mertuaku, Bagus, semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar samar. Paman dan bibi yang tadi ikut menghinaku, kini tiba-tiba bungkam 1000 bahasa. Ruangan itu kembali dikuasai keheningan, tetapi kali ini, keheningan itu dipenuhi oleh aroma ketakutan mereka, bukan ketakutanku. Tanpa memedulikan tatapan panik dari seluruh anggota keluarga yang mengepungku, aku membuka sampul map coklat itu perlahan-lahan. Lembar pertama berisi rincian tagihan dari sebuah pihak peminjam dana. Angkanya tercetak tebal dan jelas, 600 juta rupiah, persis seperti yang diucapkan Wati. Ada denda keterlambatan yang terus membengkak dan ancaman penyitaan aset jika pembayaran tidak segera dilunasi. Sampai di sini, tidak ada yang mengejutkan. Ini murni masalah kebangkrutan mereka. Aku membalik kertas itu dan beralih ke lembar kedua. Di sana terdapat laporan singkat mengenai kondisi keuangan perusahaan distribusi milik Bagus dan Tegar. Semuanya tertulis dengan bahasa hukum dan perbankan yang cukup rumit, tetapi intinya tetap sama. Perusahaan mereka sudah mati dan tidak memiliki uang sepeser pun untuk melunasi kewajiban. Jantungku berdegup semakin kencang saat tanganku membalik ke lembar ketiga, lembar terakhir di dalam map tersebut. Mataku menyapu barisan kalimat di bagian atas kertas. Itu adalah sebuah surat perjanjian jaminan tambahan. Pihak pemberi pinjaman meminta jaminan berupa aset berharga yang sepadan dengan nilai utang mereka, karena aset perusahaan sudah tidak lagi mencukupi. Mataku terus bergerak turun, membaca rincian aset yang diajukan sebagai jaminan baru tersebut. Dan di detik itulah, napasku benar-benar terhenti. Darah di seluruh tubuhku seakan membeku, berubah menjadi bongkahan es yang menusuk pembuluh darah. Pandanganku mengabur sesaat, sebelum akhirnya kembali fokus pada deretan huruf dan angka yang tercetak sangat jelas di atas kertas putih itu. Di sana, tertulis alamat lengkap, nomor sertifikat, dan luas sebuah bangunan 2 lantai. Itu bukan bangunan pabrik mereka. Itu bukan alamat rumah mewah milik mertuaku ini. Itu adalah alamat ruko milikku. Ruko yang kubeli dengan darah dan air mataku sendiri. Ruko masa tuaku. Kepalaku pusing bukan main. Tanganku mulai gemetar hebat hingga kertas di peganganku ikut bergetar. Bagaimana mungkin ruko milikku bisa masuk ke dalam dokumen perjanjian utang perusahaan keluarga ini? Aku sama sekali tidak pernah menawarkan asetku untuk menyelamatkan bisnis mereka. Aku tidak pernah membawa sertifikat rukoku keluar dari kamarku. Dengan tangan yang semakin bergetar, aku membaca bagian bawah dokumen tersebut. Di sanalah kejahatan terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia-manusia di ruangan ini terbongkar sepenuhnya. Di bawah klausul persetujuan penyerahan aset, terdapat namaku, tercetak tebal dengan tinta hitam. Dan tepat di atas namaku, ada sebuah tanda tangan bermaterai. Aku menatap tanda tangan itu dengan mata nanar. Goresan tintanya memang sengaja dibuat sangat mirip dengan tanda tanganku. Tarikan garis pertamanya menyerupai kebiasaanku, tetapi lengkungan di bagian akhir sangat berbeda. Aku sangat mengenali tanda tanganku sendiri. Aku selalu menekan pena lebih kuat di akhir goresan, meninggalkan titik tinta yang sedikit lebih tebal. Tanda tangan di atas kertas ini terlihat kaku, ragu-ragu, dan sama sekali tidak memiliki penekanan di bagian akhirnya. Itu bukan tanda tanganku. Seseorang di ruangan ini telah memalsukannya. Seketika, seluruh ingatan dan potongan kejadian selama beberapa bulan terakhir menyatu di dalam kepalaku bagaikan kepingan teka-teki yang akhirnya menemukan bentuk sempurnanya. Sertifikat asli ruko itu dan beberapa salinannya selalu kusimpan di dalam map hijau di laci lemari pakaian di kamar kami. Lemari itu tidak pernah kukunci. Tegar tahu persis letak map hijau itu. Hanya dia satu-satunya orang selain aku yang memiliki akses bebas masuk ke dalam kamar kami. Pikiranku berputar dengan sangat cepat. Laki-laki yang tidur di ranjang yang sama denganku, laki-laki yang mengecup keningku setiap pagi, diam-diam telah menyelinap ke depan lemariku. Ia membuka laci itu, mengambil salinan sertifikat rukoku saat aku sedang sibuk memasak ratusan nasi kotak di lantai bawah.
Ia membawa dokumen penting milikku itu dan memberikannya kepada keluarganya. Mereka kemudian merancang sebuah kejahatan yang sangat keji, berkomplot memalsukan tanda tanganku di atas kertas perjanjian utang ini untuk menumbalkan harta masa tuaku demi menyelamatkan kemewahan hidup mereka. Rasa sakit yang kurasakan saat diancam cerai tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kurasakan saat ini. Ini bukan lagi soal suami yang tidak setia atau mertua yang ikut campur. Ini adalah tindakan kejahatan. Ini adalah pengkhianatan paling kotor dan paling rendah yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Mereka merencanakan perampokan terhadap masa depanku dengan sangat rapi dan licik. Pantas saja mereka memanggilku malam ini dan menuntutku menyerahkan uang 600 juta. Pantas saja Tegar langsung menggunakan ancaman cerai untuk menundukkanku. Mereka sengaja melakukan itu untuk menekanku. Jika aku menyerah dan bersedia membayar utang itu dengan tabunganku, mereka akan aman dan dokumen palsu ini tidak perlu diserahkan kepada pihak peminjam. Namun, jika aku menolak, mereka sudah menyiapkan dokumen palsu ini untuk merampas rukoku secara paksa. Aku diundang malam ini bukan untuk diajak berunding, melainkan untuk masuk ke dalam rumah jagal. Aku perlahan mengangkat wajahku dari kertas itu. Mataku yang kini menyala penuh kebencian dan rasa jijik menatap tajam ke arah Tegar. Laki-laki itu terlihat semakin menyusut di tempatnya berdiri, tidak berani membalas tatapanku. Mas Tegar, panggilku dengan suara yang sangat rendah, dingin, dan mendesis. Bisa tolong jelaskan padaku, sejak kapan ruko milikku berubah menjadi jaminan utang perusahaan keluargamu? Tegar membuka mulutnya, tetapi suaranya tertahan di kerongkongan. Ia hanya bisa menelan ludah berulang kali. Wati yang menyadari bahwa rahasia kejahatan mereka telah terbongkar sepenuhnya, mencoba mengambil alih keadaan. Ia memaksakan sebuah tawa yang terdengar sangat sumbang dan canggung. Dia, jangan salah paham dulu. Itu hanya formalitas saja. Pihak pemberi pinjaman meminta jaminan tambahan, dan bapakmu tidak sengaja memasukkan data rukomu. Tapi kami tidak pernah berniat mengambilnya. Makanya kami meminta uang tunai darimu malam ini, supaya ruko itu tetap aman. Kembalikan dokumen itu, biar ibu simpan. Wati mengulurkan tangannya lagi, mencoba merayu. Aku menatap Wati dengan pandangan penuh rasa muak. Formalitas? Ibu bilang memalsukan tanda tangan orang lain di atas materai adalah sebuah formalitas. Aku berdiri dari kursi. Map coklat itu kupegang erat-erat dengan kedua tanganku dan kudekatkan ke dadaku, melindunginya dari jangkauan mereka. Ini bukan lagi sekadar dokumen utang. Ini adalah bukti kejahatan murni yang bisa menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Kamu mencuri salinan sertifikatku dari kamar kita, Mas? Aku kembali menekan Tegar, menuntut pengakuan langsung dari bibirnya. Kamu mengambilnya saat aku sedang bekerja memeras keringat di dapur? Laki-laki macam apa kamu ini? Dia, dengarkan aku dulu. Suara Tegar akhirnya keluar, bergetar dan penuh ketakutan. Aku terpaksa. Perusahaan Bapak sudah diambang kehancuran. Aku berniat meminjam rukomu sebentar saja. Kalau bisnis kami sudah membaik, aku pasti akan mencabut jaminan itu. Aku tidak bermaksud merampasnya darimu. Tidak bermaksud merampasnya. Aku tersenyum pahit. Kalau usahamu gagal dan kamu tidak bisa membayar, pihak peminjam akan langsung menyita rukoku. Aku yang akan diusir ke jalanan, sementara kalian tetap duduk nyaman di rumah besar ini. Kalian benar-benar komplotan manusia paling serakah dan tidak punya hati. Jaga mulutmu, dia. Paman Tegar tiba-tiba membentak sambil berdiri dari tempat duduknya. Berani sekali kamu menghina keluarga kami di rumah kami sendiri. Kalian yang seharusnya malu. Balasku tak kalah keras. Kalian mengumpulkan seluruh keluarga malam ini untuk mengancamku, memaksaku membayar utang kalian, sementara di belakangku kalian berkomplot memalsukan tanda tanganku. Kalian semua yang duduk di sini tahu tentang rencana keji ini, kan? Kalian membiarkan perampokan ini terjadi demi menyelamatkan perut kalian sendiri. Ruangan itu seketika menjadi kacau. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam, berganti dengan suara napas yang memburu dan wajah-wajah yang dipenuhi kepanikan luar biasa. Ayah mertuaku, Bagus, akhirnya mengangkat wajahnya,
memandangku dengan sorot mata penuh permohonan. Dia, tolong jangan besarkan masalah ini. Bapak minta maaf. Kembalikan map itu. Kita bicarakan baik-baik sebagai keluarga. Ucap Bagus dengan suara serak. Keluarga. Aku meludah ke lantai. Tidak lagi peduli dengan sopan santun. Bagiku, mereka bukan lagi keluarga, melainkan sekelompok pencuri berbaju rapi. Keluarga tidak mencuri harta masa tua anaknya sendiri. Keluarga tidak memalsukan tanda tangan untuk merampas hasil keringat menantunya. Aku menyadari posisiku kini sangat berbahaya. Aku sendirian di rumah ini, dikelilingi oleh belasan orang yang sedang putus asa dan panik karena kejahatan mereka ketahuan. Jika aku lengah sedikit saja, mereka bisa merampas map ini dariku, menghancurkan buktinya, lalu memaksa atau menyakitiku agar aku tutup mulut. Aku harus pergi dari rumah terkutuk ini sekarang juga. Dengan memegang map itu kuat-kuat di depan dada, aku mulai melangkahkan kaki mundur ke arah pintu keluar. Tatapan mataku terus mengawasi setiap pergerakan tangan dan kaki mereka, bersiap jika ada yang berani mendekat untuk menyerangku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil bukti kejahatan ini. Map ini adalah satu-satunya perisaiku untuk menyelamatkan rukoku dari penyitaan. Aku harus segera bertindak sebelum dokumen palsu ini benar-benar diserahkan ke pihak penagih utang. Mundur, kataku dengan suara bergetar namun penuh dengan tekad yang menyala. Paman Tegar yang tadi membentakku kini melangkah maju, merentangkan kedua tangannya dengan kasar untuk menghalangi jalan utamaku menuju pintu keluar. Wati, ibu mertuaku, berdiri dari kursinya dengan wajah yang dipenuhi kepanikan luar biasa. Urat-urat di leher wanita tua itu menonjol saat ia menunjuk ke arahku. Jangan biarkan dia keluar membawa map itu. Tangkap dia. Rebut dokumen itu dari tangannya sekarang juga. Perintah Wati dengan suara yang melengking tajam, memecah kesunyian malam di dalam rumah besar tersebut. Mendengar perintah ibunya, Tegar melangkah ragu-ragu ke arahku. Wajahnya pucat, namun ada niat jahat yang terlihat jelas di sorot matanya. Aku menatap lurus tepat ke manik mata suamiku itu dengan pandangan yang tidak gentar sedikit pun. Aku memeluk map coklat itu semakin erat di depan dadaku, menjadikannya perisai sekaligus senjata pamungkasku. Maju satu langkah lagi, dan aku akan berteriak sekeras mungkin detik ini juga. Ancamku dengan suara yang menggema di seluruh penjuru ruang tamu. Aku akan berteriak sekencang-kencangnya bahwa ada komplotan perampok di rumah ini. Biar seluruh tetangga kalian di perumahan mewah ini bangun, keluar dari rumah mereka, berkumpul di halaman ini, dan memanggil polisi malam ini juga. Biar semua orang tahu betapa kotor dan hinanya keluarga ini. Ancaman itu berhasil tepat sasaran. Langkah Paman Tegar seketika terhenti. Tegar mematung di tempatnya berdiri. Wati menggigit bibir bawahnya dengan sangat keras hingga wajahnya berkerut menahan amarah dan ketakutan. Mereka adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi gengsi, kehormatan, dan nama baik di lingkungan perumahan elit ini. Ketakutan akan rasa malu yang luar biasa dan kemungkinan berurusan dengan pihak kepolisian membuat nyali mereka ciut seketika. Kesempatan emas akibat keraguan mereka itu sama sekali tidak kusiakan. Aku memutar tubuhku dengan sangat cepat, meraih gagang pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati tebal itu, dan menariknya sekuat tenaga hingga terbuka lebar. Hawa dingin dari udara malam dan sisa-sisa air hujan langsung menerpa wajahku, memberikan sedikit kesegaran di tengah napasku yang memburu. Aku berlari menembus kegelapan halaman rumah mertuaku. Sepatuku menginjak genangan air hujan, mencipratkan air kotor ke ujung pakaianku, namun aku sama sekali tidak peduli. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki yang mengejar dari arah teras. Dia, tunggu, kita bicarakan masalah ini di dalam, tolong serahkan dokumen itu kepadaku. Teriak Tegar dengan nada yang sangat putus asa. Aku tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Tanganku merogoh tas dengan sangat panik, mencari-cari kunci mobilku di antara barang-barang lainnya. Begitu tanganku menyentuh logam dingin kunci tersebut, aku segera menekan tombol pembuka pintu. Lampu mobil berkedip menyambutku. Aku membuka pintu, masuk ke dalam kursi kemudi, dan segera menekan tombol pengunci seluruh pintu mobil pada detik yang sama ketika pintu tertutup rapat. Sedetik kemudian, wajah Tegar muncul di balik kaca jendelaku.
Laki-laki yang dulu selalu membelai rambutku itu kini memukul-mukul kaca mobil dengan telapak tangannya berulang kali. Mulutnya bergerak-gerak dengan cepat meneriakkan sesuatu yang memintaku untuk membuka pintu. Raut wajahnya terlihat sangat mengerikan, seperti orang gila yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Orang yang selama ini kuanggap sebagai pelindung, kini berubah menjadi ancaman terbesar bagi keselamatan hidupku. Aku memasukkan kunci mobil ke lubangnya, menyalakan mesin yang langsung menderu membelah keheningan malam, dan memasukkan gigi mundur dengan gerakan yang sangat kasar. Kendaraanku bergerak mundur dengan cepat, memaksa Tegar untuk melompat menjauh agar kakinya tidak terlindas ban mobil. Tanpa ragu sedikit pun, aku menginjak pedal gas dalam-dalam, melaju kencang meninggalkan halaman rumah yang penuh dengan manusia-manusia berhati iblis tersebut. Perjalanan malam itu terasa seperti sebuah pelarian di dalam mimpi buruk yang sangat panjang. Hujan mulai turun lagi dengan lebih deras, menyapu kaca depan mobilku dengan butiran air yang tebal. Aku mengemudi dengan kedua telapak tangan yang mencengkeram setir sangat kuat, hingga buku-buku jariku berubah menjadi putih pucat. Napasku sangat berat. Dadaku naik turun berusaha meraup udara sebanyak-banyaknya di dalam ruang mobil yang terasa sempit ini. Berkali-kali mataku melirik ke arah kaca spion yang menyorot jalanan di belakangku, memastikan dengan sangat teliti bahwa tidak ada satupun mobil dari keluarga Tegar yang berani menyusul atau mengikutiku. Perasaanku sungguh sangat kacau balau. Usia pernikahanku sudah berjalan 5 tahun. Aku mengira hidupku bahagia, suamiku baik, dan mertuaku menghargaiku. Namun malam ini, Tuhan membuka mataku dengan cara yang sangat menyakitkan. Semuanya ternyata hanyalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Mereka hanya menjadikan aku sebagai jaring pengaman saat kehidupan mereka hancur. Dan ketika uang tabunganku tidak lagi cukup untuk menutupi sifat serakah mereka, mereka berkomplot untuk merampas aset berharga satu-satunya yang kumiliki. Mereka memalsukan tanda tanganku di atas kertas perjanjian utang rentenir. Kejahatan itu pasti sudah direncanakan dengan sangat matang dan melibatkan banyak pihak keluarga. Kalau saja tadi aku ketakutan saat diancam cerai, kalau saja aku menunduk patuh dan tidak menuruti firasatku untuk memeriksa lembar demi lembar map coklat itu, besok pagi ruko hasil jerih payahku pasti sudah berpindah tangan. Aku akan menjadi wanita yang jatuh miskin dan menanggung utang ratusan juta rupiah secara tiba-tiba. Semakin memikirkan skenario mengerikan itu, tubuhku semakin menggigil ketakutan. Saat mobilku melaju melewati persimpangan jalan menuju arah tempat tinggalku, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Aku tidak boleh pulang ke ruko milikku malam ini. Sama sekali tidak boleh. Tegar adalah suamiku. Ia memiliki kunci cadangan pintu ruko tersebut. Ia tahu persis di kamar mana aku tidur. Jika aku nekat pulang ke sana malam ini, tidak menutup kemungkinan ia, paman-pamannya, atau orang suruhannya akan menyusul ke sana. Mereka bisa mendobrak masuk, merusak barang-barangku, dan merampas dokumen bukti kejahatan ini secara paksa dari tanganku. Aku hanyalah seorang wanita sendirian. Aku tidak akan menang melawan tenaga laki-laki yang sedang dikuasai oleh kepanikan dan keputusasaan. Aku membutuhkan tempat yang sangat aman. Sebuah tempat rahasia di mana tidak ada satupun dari keluarga Tegar yang berani mencariku atau menyentuhku. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama yang paling bisa kuandalkan di dunia ini. Sari. Sari adalah sahabat lamaku, orang yang selalu mendukung dan membantuku sejak pertama kali aku merintis usaha catering. Berbeda denganku yang sering mengalah, Sari adalah wanita yang memiliki keberanian besar, bicaranya lantang, dan tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun jika ia merasa benar. Aku segera memutar arah kemudi secara tajam, mengarahkan laju mobilku menuju daerah perkampungan tempat Sari tinggal. Jarak rumah Sari cukup jauh dari perumahan mewah mertuaku, dan fakta itu membuat perasaanku menjadi sedikit lebih lega. Setelah mengemudi dengan kewaspadaan penuh selama hampir setengah jam, mobilku akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang halamannya dipenuhi oleh berbagai pot tanaman hias kesayangan Sari. Lampu teras rumahnya masih menyala terang menerangi kegelapan malam. Aku segera mematikan mesin mobil, meraih map coklat itu dan mendekapkannya kuat-kuat ke dada, lalu berlari kecil menembus gerimis menuju teras rumahnya. Aku mengetuk pintu rumah Sari dengan gerakan yang sangat tergesa-gesa. Tidak butuh waktu lama menunggu, terdengar suara langkah kaki dari dalam,
dan pintu kayu itu pun perlahan berderi terbuka. Wajah Sari muncul dari balik pintu. Ia terlihat sedikit mengantuk dengan pakaian tidur panjangnya yang tertutup jaket rajut. Namun, rasa kantuk di wajahnya seketika menghilang tanpa sisa begitu ia melihat keadaanku yang berantakan di depan pintunya. Rambutku lepek menempel di dahi karena terkena air hujan. Wajahku pucat pasi tanpa darah. Dan seluruh tubuhku bergetar hebat menahan hawa dingin dan ketakutan. Astaga Tuhan! Dia! Ada apa malam-malam begini? Kenapa kamu basah kuyup dan gemetar ketakutan seperti ini? Tanya Sari dengan nada suara yang sangat terkejut. Matanya membelalak lebar melihat penampilanku. Tolong aku, Sari. Kumohon, izinkan aku masuk dan menginap di rumahmu malam ini saja. Nyawaku dan seluruh harta masa tuaku sedang diincar orang. Ucapku dengan suara parau yang hampir habis. Nyaris terdengar seperti bisikan orang yang sedang merintih kesakitan. Tanpa bertanya lebih panjang lagi, Sari segera meraih lenganku, menarik tubuhku masuk ke dalam rumahnya dengan cepat, lalu menutup dan mengunci pintu itu rapat-rapat. Ia merangkul pundakku dan membawaku berjalan menuju ruang tamu kecilnya yang terasa sangat hangat. Sari mendudukkanku di atas sofa yang empuk, lalu bergegas pergi ke dapur untuk mengambilkan selembar handuk kering yang bersih serta segelas teh hangat untuk menenangkan saraf-sarafku yang menegang. Setelah aku mengeringkan wajah dan rambutku, lalu meminum teh hangat yang manis itu, napasku perlahan mulai kembali teratur. Jantungku tidak lagi berdebar sekeras sebelumnya. Sari duduk di sebelahku, menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan kekhawatiran seorang sahabat sejati. Sekarang, pelan-pelan ceritakan padaku, dia, siapa yang berani mengancam nyawa dan hartamu? Bukankah tadi sore kamu mengirim pesan kepadaku, pamit untuk pergi ke rumah mertuamu karena dipanggil oleh suamimu secara mendadak? Tanya Sari dengan suara yang sangat lembut, berusaha tidak membuatku semakin panik. Mendengar pertanyaan itu, aku hanya bisa menganggukkan kepala dengan lemah. Pertahanan perasaanku akhirnya runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan sekuat tenaga di ruang tamu rumah mertuaku, akhirnya tumpah juga berderai membasahi pipiku di hadapan sahabatku ini. Ini bukanlah air mata kesedihan karena kehilangan seorang suami yang kucintai. Sama sekali bukan. Ini adalah air mata kelelahan mental yang sangat luar biasa. Dan tangisan kelegaan karena aku bersyukur berhasil lolos dari cengkeraman maut keluarga itu. Sambil terisak pelan dan sesekali mengusap air mata, aku menceritakan semua rentetan kejadian mengerikan yang baru saja kualami di sana. Aku menceritakan dengan sangat rinci bagaimana seluruh keluarga besar Tegar mengepungku tanpa belas kasihan. Bagaimana Wati dengan angkuhnya menuntut uang 600 juta dariku. Bagaimana Tegar berani mengancam akan menceraikanku detik itu juga untuk meruntuhkan mentalku. Dan bagian yang paling parah, aku menceritakan apa yang kutemukan tersembunyi di lembar terakhir map coklat ini. Aku meletakkan map itu di atas meja tamu Sari, membukanya dengan perlahan, dan menunjuk langsung ke arah tanda tangan palsu yang tertera di bagian bawah kertas perjanjian jaminan utang tersebut. Tegar mencuri salinan sertifikat rukoku dari dalam laci lemari pakaian di kamar kami. Sari, laci itu tidak pernah kukunci karena aku sangat mempercayainya. Lalu, mereka satu keluarga besar berkomplot memalsukan tanda tanganku ini. Tujuannya agar mereka bisa menjaminkan rukoku ke pihak pemberi pinjaman, demi melunasi utang kebangkrutan perusahaan keluarga mereka yang berjumlah ratusan juta itu. Jelasku dengan nada suara yang sangat getir dan dipenuhi rasa sakit hati yang mendalam. Sari seketika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak sangat lebar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat dengan mata kepalanya sendiri dan apa yang baru saja ia dengar. Perlahan, raut wajah sahabatku itu berubah memerah karena menahan amarah yang sangat memuncak. Ini kejahatan murni. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan yang sangat keji. Suamimu dan seluruh keluarganya itu benar-benar kumpulan manusia yang sudah kehilangan hati nurani dan kewarasan. Mereka mau merampas hasil keringat darahmu bertahun-tahun begitu saja? Benar-benar serakah. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan kelicikan ini berhasil. Tegas Sari dengan suara yang bergetar menahan emosi, sambil menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat untuk menyalurkan kekuatan. Aku tahu, Sari. Makanya aku nekat membawa lari dokumen perjanjian ini sebagai bukti utama kejahatan mereka.
Kalau sampai dokumen ini berhasil mereka rebut kembali dan diserahkan kepada pihak penagih utang, rukoku pasti akan langsung disita secara sah. Aku akan diusir, kehilangan tempat usaha, kehilangan tabungan masa tuaku, dan hancur kehilangan segalanya. Aku membalas genggaman tangan Sari tak kalah eratnya, memohon dukungan. Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan amarahnya sendiri agar bisa berpikir dengan jernih dan memberikan saran yang masuk akal kepadaku. Kamu malam ini aman bersamaku. Tidurlah di rumah ini. Dia. Pintunya sudah kukunci rapat. Aku berani jamin, Tegar maupun keluarganya yang sombong itu tidak akan berani mencari masalah atau membuat keributan di rumahku. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk bersedih atau meratapi nasib. Besok pagi-pagi sekali, saat ayam baru berkokok dan sebelum matahari terbit sempurna, kita berdua harus pergi menemui orang yang sangat mengerti urusan hukum dan surat menyurat. Kamu harus membatalkan dokumen palsu ini secara resmi sebelum mereka menemukan cara licik lainnya. Aku menganggukkan kepala dengan penuh keyakinan, menyetujui rencana cerdas sahabatku. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama yang paling berkompeten dalam hal ini. Wahyu. Beliau adalah seorang pejabat notaris yang sangat terpercaya dan jujur, yang dulu membantuku mengurus seluruh kelengkapan surat menyurat serta sertifikat saat aku pertama kali membeli ruko tersebut dari pemilik aslinya. Wahyu menyimpan catatan asli dan bentuk tanda tanganku yang sah di kantornya. Besok pagi, aku harus berlomba melawan waktu. Aku harus mendatangi kantor Wahyu secepat mungkin dan meminta bantuan hukum untuk memblokir segala bentuk penjaminan utang atas ruko milikku. Malam itu, di kamar tamu rumah Sari yang sederhana, aku berbaring di atas tempat tidur namun mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Pikiranku terus berputar merencanakan langkah selanjutnya. Aku memeluk map coklat itu di atas dadaku, menjaganya seperti menjaga nyawaku sendiri. Rasa takut telah sepenuhnya menguap dari dalam diriku, digantikan oleh kobaran semangat untuk melawan. Pertarungan mempertahankan harta dan harga diriku baru saja dimulai, dan aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka menang. Malam itu berlalu dengan sangat lambat. Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata, meskipun tubuhku terasa remuk redam setelah seharian bekerja keras di dapur dan disiksa secara batin di rumah mertuaku. Setiap kali aku mencoba menutup mata, bayangan wajah licik Wati dan tatapan mengancam Tegar terus berputar-putar di dalam kepalaku. Aku terus mendekap map coklat itu di dadaku, seolah-olah jika aku melepaskannya sedetik saja, masa depanku akan lenyap di telan kegelapan. Tepat pukul 4 pagi, saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, aku bangkit dari tempat tidur. Sari ternyata juga sudah bangun. Sahabatku itu sedang merebus air di dapur untuk menyeduh teh hangat. Wajahnya terlihat sama tegangnya denganku. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan. Jika kami terlambat bergerak, pihak rentenir atau pemberi pinjaman itu mungkin akan memproses dokumen palsu tersebut begitu jam kerja dimulai. Kami harus berpacu melawan waktu. Kamu sudah siap, dia? Tanya Sari sambil menyodorkan segelas teh hangat kepadaku. Minum ini dulu supaya perutmu tidak kosong. Kita akan berangkat ke kantor notaris Wahyu tepat setelah langit mulai terang. Kita harus menjadi orang pertama yang berdiri di depan pintu kantornya hari ini. Aku mengangguk cepat. Aku sudah siap. Sari, aku tidak akan membiarkan mereka merampas rukoku hari ini. Aku akan mempertahankan hakku sampai titik darah penghabisan. Tepat pukul 6 pagi, embun masih menempel di dedaunan dan kabut tipis masih menyelimuti jalanan kota. Aku dan Sari segera masuk ke dalam mobilku. Kali ini, Sari yang mengambil alih kemudi karena ia melihat kedua tanganku masih sering bergetar jika mengingat kejadian semalam. Mobil kami melaju menembus udara pagi yang dingin, menyusuri jalanan kota yang masih cukup sepi dari lalu lalang kendaraan. Kantor notaris Wahyu terletak di pusat kota, sekitar 30 menit perjalanan dari rumah Sari. Sepanjang perjalanan, jantungku terus berdebar kencang. Aku selalu menoleh ke arah kaca spion, memeriksa setiap mobil yang lewat di belakang kami, takut jika diam-diam Tegar atau keluarganya mengikutiku. Namun untunglah, jalanan pagi itu aman. Tidak ada satupun tanda-tanda kehadiran keluarga suamiku. Kami tiba di depan bangunan ruko kecil tempat kantor notaris Wahyu beroperasi pada pukul 6:30 pagi.
Tentu saja pintunya masih tertutup rapat. Karena jam kerja biasanya baru dimulai pukul 8. Aku dan Sari duduk di dalam mobil yang diparkir tepat di depan pintu lipat kantor tersebut. Menunggu dengan perasaan cemas yang luar biasa. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku terus melihat jam tanganku berulang kali. Akhirnya, tepat pukul 7:30, sebuah mobil sedan hitam merapat dan parkir di sebelah mobil kami. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan kemeja rapi keluar dari dalam mobil tersebut. Itu adalah Bapak Wahyu, notaris yang dulu membantuku mengurus seluruh surat pembelian rukoku. Aku langsung membuka pintu mobil dan berlari menghampirinya, disusul oleh Sari dari belakang. Bapak Wahyu tampak sangat terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba di pagi buta, apalagi dengan wajah pucat dan mata yang sembab karena kurang tidur. "Ibu Dia, ada apa ini pagi-pagi sekali sudah menunggu di depan kantor saya?" Wajah ibu terlihat sangat tegang. "Apakah ada masalah yang mendesak?" tanya Bapak Wahyu dengan nada kebingungan. Namun ia segera mengeluarkan kunci untuk membuka pintu lipat kantornya. "Sangat mendesak, Pak Wahyu. Nyawa dan harta saya sedang dipertaruhkan hari ini. Tolong saya, Pak, tolong selamatkan ruko saya," ucapku dengan suara bergetar, hampir menangis karena rasa panik yang kembali menyerang dadaku. Bapak Wahyu segera mempersilakan kami masuk ke dalam ruang kerjanya yang sejuk dan terang. Ia duduk di balik meja besarnya, sementara aku dan Sari duduk berhadapan dengannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk sekadar basa-basi, aku langsung meletakkan map coklat itu di atas meja dan mendorongnya ke hadapan Bapak Wahyu. Aku membuka lembar terakhir, tepat di bagian yang memperlihatkan surat persetujuan jaminan beserta tanda tanganku yang dipalsukan. "Tolong Bapak periksa dokumen ini," pintaku dengan napas memburu. Keluarga suami saya diam-diam mengambil salinan sertifikat ruko saya dari rumah. Lalu mereka berkomplot memalsukan tanda tangan saya di surat ini untuk menjadikan ruko saya sebagai jaminan utang perusahaan mereka. Utang mereka jumlahnya ratusan juta. "Pak, saya baru mengetahui kejahatan ini tadi malam saat mereka memaksa saya menyerahkan uang." Bapak Wahyu terbelalak. Wajahnya yang tenang seketika berubah menjadi sangat serius. Sebagai seorang pejabat hukum, ia sangat mengerti betapa fatalnya sebuah kejahatan pemalsuan dokumen. Ia segera mengambil kacamata bacanya, memasangnya dengan cepat, lalu meneliti lembaran kertas itu dengan sangat saksama. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar suara embusan napas dari aku dan Sari. Bapak Wahyu memeriksa nama perusahaan pemberi pinjaman yang tertera di surat itu, lalu menatap lekat-lekat pada tanda tangan di bagian bawah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Bapak Wahyu berdiri dari kursinya. Ia membuka lemari arsip baja yang ada di sudut ruangan, mencari map berkas lama milikku saat aku pertama kali membeli ruko tersebut 2 tahun yang lalu. Ia kembali ke meja dengan membawa dokumen asliku. Ia meletakkan dokumen perjanjian utang palsu itu berdampingan dengan dokumen asliku, lalu mengambil sebuah kaca pembesar dari laci mejanya. "Ibu Dia, lihat ini," kata Bapak Wahyu sambil menunjuk ke arah kedua dokumen tersebut. Tanda tangan ibu di dokumen asli saya ini memiliki tekanan yang sangat kuat di akhir goresan. Tintanya menembus sedikit ke halaman belakang. Lekukannya juga sangat tegas, menunjukkan bahwa ibu menandatanganinya dengan lancar dan tanpa keraguan. Bapak Wahyu kemudian menggeser kaca pembesarnya ke arah dokumen palsu dari keluarga Tegar. Sedangkan yang ada di surat jaminan ini, tarikan garisnya sangat kaku. Orang yang meniru ini terlihat sangat berhati-hati dan ragu-ragu agar bentuknya mirip, sehingga kecepatan goresannya hilang. Tekanan di akhir garis juga sama sekali tidak ada. Ini sudah pasti 100% bukan tanda tangan ibu. Ini adalah tindakan pemalsuan yang sangat kasar, meskipun bentuk awalnya terlihat mirip. Mendengar konfirmasi langsung dari seorang ahli hukum, lututku terasa lemas. Ketakutanku terbukti benar. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Kalau surat ini sampai masuk ke pihak pemberi pinjaman, mereka pasti akan segera menyita ruko saya karena perusahaan suami saya sudah hancur lebur dan tidak bisa membayar cicilan sama sekali. Tanyaku dengan nada putus asa. Bapak Wahyu segera mengambil telepon genggamnya. Wajahnya terlihat sangat tegang. "Kita harus bertindak sekarang juga, Bu Dia."
Pemberi pinjaman yang tertera di dokumen ini adalah sebuah lembaga keuangan yang cukup besar di kota ini. Saya akan menghubungi kenalan saya di kantor pertanahan dan juga menghubungi lembaga keuangan tersebut untuk mengecek status ruko ibu. Bapak Wahyu menekan beberapa nomor dan mulai menelepon. Ia berbicara dengan bahasa yang sangat formal dan tegas, meminta rekannya untuk segera memeriksa nomor sertifikat rukoku di dalam sistem mereka. Aku dan Sari berpegangan tangan dengan sangat erat, berdoa di dalam hati agar semuanya belum terlambat. Keringat dingin mengalir deras membasahi punggungku. Waktu seakan berhenti berdetak. Setelah berbicara selama hampir 10 menit di telepon, Bapak Wahyu meletakkan teleponnya perlahan. Ia menatapku dengan pandangan yang membuat jantungku nyaris copot dari tempatnya. "Ibu Dia, sungguh luar biasa keberuntungan ibu hari ini," ucap Bapak Wahyu dengan suara yang sangat berat. Pihak keluarga suami ibu ternyata sudah mengirimkan berkas pengajuan jaminan ini kepada pihak lembaga keuangan sejak 2 hari yang lalu. Dokumen yang ada di tangan ibu ini hanyalah salinannya. Pihak lembaga keuangan baru saja akan memberikan persetujuan akhir pagi ini. Jika ibu terlambat datang ke sini, mungkin siang nanti ruko ibu sudah resmi terikat utang secara hukum dan bersiap untuk disita. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mataku menetes saking kagetnya. Ternyata mereka sudah melangkah sejauh itu tanpa sepengetahuanku. Sekarang, saya akan langsung membuatkan surat pemblokiran resmi. Lanjut Bapak Wahyu dengan cepat. Tangannya langsung menari di atas papan ketik komputer. Saya sebagai notaris yang mengurus ruko ibu, akan mengeluarkan surat pernyataan hukum bahwa tanda tangan di dokumen jaminan tersebut adalah palsu dan ibu tidak pernah memberikan persetujuan apapun. Saya juga akan mengirimkan surat pemblokiran ini ke kantor pertanahan agar sertifikat asli ibu tidak bisa dialihkan, dijaminkan, atau diproses oleh pihak manapun tanpa kehadiran ibu secara langsung di depan saya. Hanya dalam waktu 15 menit, suara mesin pencetak di meja Bapak Wahyu berbunyi. Beberapa lembar surat resmi keluar dari mesin tersebut. Bapak Wahyu menandatanganinya dengan cepat, lalu membubuhkan stempel merah yang sangat besar dan sah di atas kertas-kertas tersebut. Ia langsung meminta anak buahnya yang baru saja datang ke kantor untuk segera mengirimkan surat pemblokiran itu secara langsung ke kantor lembaga keuangan dan kantor pertanahan detik itu juga. Sudah selesai, Bu Dia. Aset ibu sekarang sudah aman. Sistem di kantor pertanahan dan lembaga keuangan akan langsung menolak dokumen dari suami ibu karena ada laporan pemalsuan dari pihak yang sah, kata Bapak Wahyu sambil tersenyum lega, mencoba menenangkan diriku. Mendengar kalimat itu, seluruh beban berat yang menimpa pundakku sejak semalam runtuh seketika. Aku menangis sejadi-jadinya. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang tiada tara. Sari memelukku dengan sangat erat, ikut menangis haru bersamaku. Kami berhasil. Kami mengalahkan waktu dan keserakahan keluarga Tegar tepat pada waktunya. Terima kasih banyak, Pak Wahyu. Bapak sudah menyelamatkan hidup dan masa depan saya, ucapku sambil menyeka air mata. Sama-sama, Bu Dia. Ini sudah menjadi tugas saya untuk melindungi hak klien saya, jawab Bapak Wahyu dengan ramah. Namun, raut wajahnya kembali serius. Tapi Bu Dia harus bersiap-siap. Karena dokumen itu sudah diblokir, lembaga keuangan pasti akan langsung menolak pinjaman mereka. Keluarga suami ibu akan menghadapi kebangkrutan total hari ini juga. Selain itu, perbuatan memalsukan dokumen ini adalah tindak pidana. Jika ibu mau, ibu bisa melaporkan mereka ke kantor polisi dan mereka semua bisa dipenjara. Aku terdiam mendengar penjelasan itu. Memenjarakan mereka mungkin adalah balasan yang setimpal atas pengkhianatan kotor yang mereka lakukan. Tapi untuk saat ini, pikiranku hanya terfokus pada satu hal. Menyelamatkan diriku dan hartaku dari cengkeraman mereka. Urusan membalas dendam bisa menunggu. Yang terpenting sekarang adalah mengakhiri pernikahanku yang penuh dengan kebohongan ini, dan menyingkirkan Tegar dari hidupku untuk selama-lamanya. 2 hari telah berlalu sejak insiden mengerikan di rumah mertuaku dan penyelamatan aset rukoku di kantor notaris Wahyu. Selama 2 hari itu, aku belum kembali ke ruko tempatku berjualan. Aku masih menginap di rumah Sari, bersembunyi dari amukan keluarga Tegar. Sari dengan baik hati meminta cuti dari pekerjaannya demi menemaniku,
membantuku mengemas beberapa pakaian dari rumah kontrakanku yang lama, dan memastikan bahwa tidak ada satupun anggota keluarga Tegar yang berani mendekatiku. Tebakan Bapak Wahyu benar 100%. Begitu surat pemblokiran resmi masuk ke sistem lembaga keuangan dan kantor pertanahan, permohonan pinjaman keluarga Tegar langsung dibatalkan secara sepihak. Pihak lembaga keuangan tentu saja tidak mau mengambil risiko berurusan dengan dokumen palsu dan sengketa hukum. Akibatnya, pada hari yang sama, rentenir dan penagih utang dari perusahaan pemasok barang langsung turun tangan menyita gudang dan sisa-sisa barang di perusahaan ayah mertuaku. Kehancuran keluarga Tegar tidak bisa dihindari lagi. Rencana licik mereka untuk menjadikanku tumbal utang telah gagal total. Selama 2 hari itu pula, ponselku tidak pernah berhenti berdering. Ratusan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan masuk bertubi-tubi dari Tegar, ibu mertuaku, bahkan dari paman-pamannya. Awalnya, pesan-pesan itu berisi makian, kemarahan, dan tuduhan bahwa aku adalah istri durhaka yang tega membiarkan keluarganya hancur berkeping-keping. Namun, setelah mereka menyadari bahwa keadaan sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan rumah mewah mereka mulai didatangi oleh penagih utang, nada pesan-pesan itu berubah drastis menjadi rengekan dan permohonan maaf yang sangat memelas. Aku sama sekali tidak membalas satupun dari pesan-pesan tersebut. Hatiku sudah membeku. Tidak ada setitik pun rasa kasihan yang tersisa di dadaku untuk orang-orang yang sudah merencanakan perampokan terhadap harta masa tuaku. Namun, aku tahu aku tidak bisa selamanya bersembunyi di rumah Sari. Aku memiliki usaha catering yang harus kembali dijalankan, karyawan yang harus kubayar gajinya, dan kehidupan yang harus kulanjutkan. Aku harus menghadapi laki-laki pengecut itu untuk terakhir kalinya, mengakhiri semua sandiwara ini dengan tanganku sendiri. Sore itu, setelah langit mulai berwarna jingga, aku meminta Sari mengantarku ke sebuah kafe yang cukup ramai di tengah kota. Aku sengaja memilih tempat umum yang terang benderang agar Tegar tidak berani melakukan tindakan kekerasan. Melalui pesan singkat, aku menyuruh Tegar datang menemuiku di kafe tersebut sendirian. Aku dan Sari duduk di sebuah meja di sudut ruangan. Sari duduk di seberangku, mengawasi keadaan sekitar dengan tatapan waspada, siap melindungiku jika terjadi sesuatu. 15 menit kemudian, pintu kaca kafe terbuka, dan sosok Tegar melangkah masuk. Melihat penampilannya, dadaku sempat berdesir, namun bukan karena rasa iba. Laki-laki yang biasanya selalu tampil rapi, wangi, dan sombong itu, kini terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut masai, dan kantung matanya menghitam parah. Langkah kakinya gontai seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Ia tampak seperti seorang pecundang yang baru saja kalah dalam pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Tegar menarik kursi di depanku dan duduk dengan wajah tertunduk. Ia tidak berani menatap mataku, apalagi menatap Sari yang memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Dia. Suara Tegar serak dan bergetar, seolah ia baru saja menangis. Syukurlah kamu mau menemuiku. Aku benar-benar minta maaf. Tolong ampuni aku, dia. Aku menatapnya dengan sangat dingin, menyandarkan punggungku ke kursi dengan santai. Aku membiarkan keheningan menguasai meja kami selama beberapa saat, sengaja menyiksanya dengan tatapanku. Aku ingin ia merasakan setitik rasa tidak nyaman yang kurasakan saat dihakimi oleh seluruh keluarganya beberapa malam yang lalu. Minta maaf untuk apa, Mas Tegar? Minta maaf karena gagal merampas rukoku? Atau minta maaf karena sekarang perusahaan keluargamu sudah bangkrut dan rumah mewah orang tuamu akan segera disita oleh bank? Tanyaku dengan nada yang sangat datar dan tajam, menusuk tepat di ulu hatinya. Tegar tersentak mendengar kata-kataku. Ia segera mengangkat wajahnya. Matanya memerah dan berkaca-kaca. Dia, kumohon jangan bicara seperti itu. Aku tahu aku salah. Aku sangat bodoh dan pengecut. Aku tidak bisa menolak desakan ibu dan paman-paman untuk menyelamatkan keluarga ini. Mereka yang merencanakan semuanya. Dia. Mereka yang membuat tanda tangan palsu itu. Bukan aku. Aku hanya disuruh mengambil sertifikat dari lemarimu. Sungguh, aku terpaksa melakukannya. Tolong cabut surat pemblokiran itu. Dia. Bantulah kami untuk terakhir kalinya. Setelah ini berlalu,
Aku janji akan berpisah dari keluargaku dan hidup mandiri bersamamu. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik, Dia. Air mata Tegar akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia bahkan menjulurkan tangannya di atas meja, berusaha meraih tanganku. Namun aku dengan cepat menarik tanganku menjauh, merasa sangat jijik melihat sentuhannya. Berhentilah bermain drama, Mas. Berhentilah menyalahkan keluargamu, karena kamu sama kotornya dengan mereka. Kataku dengan suara yang rendah namun penuh penekanan. Kamu yang membukakan pintu lemariku untuk mereka. Kamu yang diam saja saat ibumu memaksaku membayar utang. Dan yang paling parah, kamu yang menjadikan kata cerai sebagai ancaman murahan untuk menundukkanku. Itu hanya gertakan, Dia. Aku tidak pernah benar-benar ingin menceraikanmu. Aku mencintaimu, bantah Tegar dengan suara memelas, mencoba meyakinkanku dengan segala cara. Aku tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan dan rasa muak. Cinta? Laki-laki yang mencintai istrinya tidak akan pernah mencuri harta hasil keringat istrinya sendiri. Laki-laki yang mencintai istrinya tidak akan berkomplot untuk menjadikan istrinya tumbal utang keluarga. Sari yang sejak tadi hanya diam, akhirnya ikut bicara. Kamu benar-benar tidak punya malu, Tegar. Setelah berniat merampok sahabatku, kamu masih berani memohon bantuannya? Laki-laki macam apa kamu ini? Seharusnya dia sudah melaporkanmu dan seluruh keluargamu ke polisi atas tuduhan pemalsuan dokumen bermaterai. Kalian semua pantas membusuk di penjara. Bentak Sari dengan berani, membuat pengunjung kafe di meja sebelah sempat menoleh ke arah kami. Tegar semakin pucat mendengar kata polisi. Ia tahu betul bahwa nasibnya kini sepenuhnya berada di telapak tanganku. Jika aku melangkah ke kantor polisi dengan membawa bukti dari Notaris Wahyu, seluruh keluarganya pasti akan langsung diseret ke balik jeruji besi. Aku membuka tas tanganku perlahan, mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis, lalu meletakkannya di atas meja tepat di hadapan Tegar. Amplop itu bukanlah berisi uang apalagi surat pencabutan pemblokiran ruko seperti yang sangat ia harapkan. Tegar menatap amplop itu dengan tangan bergetar. Apa ini, Dia? Itu adalah surat peringatan resmi dari kuasa hukum Notaris Wahyu, dan juga salinan draft gugatan cerai yang akan kumasukkan ke pengadilan agama besok pagi. Jawabku dengan suara yang sangat tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Pernikahan kita sudah berakhir detik ini juga, Mas Tegar. Tegar menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya semakin deras. Tidak. Dia, kumohon, jangan lakukan ini. Aku tidak mau bercerai. Kalau kamu meninggalkanku sekarang, aku akan benar-benar hancur sendirian. Kamu sudah hancur karena keserakahanmu sendiri, bukan karena aku, kataku tanpa belas kasihan. Dengarkan aku baik-baik, Mas. Aku memutuskan untuk tidak melaporkan pemalsuan dokumen ini ke polisi. Bukan karena aku kasihan padamu atau keluargamu. Aku hanya tidak ingin membuang-buang waktuku dan tenaga untuk mengurus orang-orang busuk seperti kalian di pengadilan pidana. Kebangkrutan total yang kalian alami hari ini, hilangnya semua harta dan rumah mewah kalian, adalah hukuman yang jauh lebih setimpal dari Tuhan atas kelicikan kalian. Aku bangkit berdiri dari kursi, merapikan letak tasku di bahu. Sari ikut berdiri di sampingku, menatap Tegar dengan sorot mata merendahkan yang sangat tajam. Tanda tangani surat gugatan cerai itu tanpa banyak drama, Mas. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rukoku. Jangan pernah lagi menghubungiku, atau menggangguku dalam bentuk apapun. Jika kamu dan keluargamu berani mencari masalah denganku lagi, aku tidak akan segan-segan menjebloskan kalian semua ke penjara dengan bukti yang kumiliki. Anggap ini peringatan terakhirku. Tanpa menoleh lagi ke belakang, aku dan Sari membalikkan badan, berjalan melangkah keluar dari kafe itu. Aku membiarkan Tegar duduk sendirian di meja itu, menangis meratapi nasibnya yang hancur berkeping-keping akibat pengkhianatannya sendiri. Saat kakiku melangkah keluar dari pintu kafe, angin sore berhembus lembut menerpa wajahku. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa sedih atau kehilangan. Beban berat yang selama 5 tahun ini diam-diam menekan pundakku seolah menguap begitu saja. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat segar.
Masa lalu yang kelam itu sudah kututup rapat-rapat. Mulai detik ini, tidak ada lagi mertua yang selalu meminjam uang tanpa mengembalikan. Tidak ada lagi suami yang memanfaatkan hasil keringatku. Ruko masa tuaku aman di tanganku sendiri. Aku telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidupku. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan lelaki pengecut itu di meja kafe. Waktu berjalan dengan sangat cepat, menyembuhkan luka-luka di hatiku dan menghapus segala sisa kenangan buruk yang pernah singgah dalam hidupku. Proses perceraianku dengan Tegar berjalan dengan sangat lancar dan tanpa hambatan sedikit pun. Tegar sama sekali tidak berani hadir di ruang sidang pengadilan agama. Ia hanya mengirimkan surat persetujuan yang ditandatangani di atas materai, menyerah sepenuhnya tanpa berani menuntut pembagian harta sedikit pun, karena ia tahu persis aku memegang bukti kejahatannya. Hari di mana hakim membacakan putusan resmi dan menyatakan bahwa kami telah sah berpisah. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan dada yang sangat lapang. Tidak ada setetes pun air mata kesedihan yang jatuh. Yang ada hanyalah senyum kelegaan yang mengembang lebar di wajahku. Status janda yang dulu dijadikan senjata oleh keluarga Tegar untuk menakut-nakutiku, kini justru menjadi lambang kemerdekaanku. Aku telah bebas dari cengkeraman keluarga lintah penghisap darah. Kabar tentang kehancuran keluarga Tegar sampai ke telingaku melalui beberapa mantan tetangga mereka yang kebetulan pernah memesan cateringku. Kehancuran yang mereka alami jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Hukuman alam bekerja dengan sangat adil dan kejam bagi orang-orang serakah. Karena gagal mendapatkan tambahan dana dari menjaminkan rukoku secara diam-diam, perusahaan ayah mertuaku, Bagus, benar-benar mati total. Pihak rentenir dan pemasok barang tidak memberikan ampun sedikit pun. Suatu siang yang terik, belasan orang berbadan tegap mendatangi rumah mewah yang sangat dibanggakan oleh Wati tersebut. Mereka menyita paksa semua barang berharga yang ada di dalamnya. Mulai dari perabotan rumah, kendaraan pribadi Tegar dan Bagus, hingga perhiasan emas yang selalu dipakai Wati untuk pamer di setiap acara perkumpulan warga. Mantan tetangga mertuaku itu bercerita dengan nada suara yang berbisik-bisik. "Kamu tahu, dia? Mantan ibu mertuamu itu sampai menangis histeris dan berguling-guling di halaman depan rumahnya saat petugas ban menempelkan papan penyitaan yang sangat besar di pagar rumahnya. Seluruh warga perumahan keluar rumah dan menonton kejadian memalukan itu. Tidak ada satupun dari paman atau bibi Tegar yang berani datang membantu. Mereka semua justru menjauh karena takut ikut ditagih utang." Mendengar cerita itu, aku hanya bisa tersenyum tipis. Wati, wanita tua yang dulu menatapku dengan angkuh dan merendahkan keringatku, kini harus menelan pil pahit dari kesombongannya sendiri. Kehormatan dan nama baik keluarga yang sangat mereka doakan hancur lebur dalam satu hari. Mereka akhirnya diusir dari rumah mewah tersebut dan terpaksa menyewa sebuah rumah petak kecil yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Tegar, yang selama ini hanya mengandalkan jabatan pemberian ayahnya di perusahaan keluarga, kini menjadi pengangguran yang luntang-lantung mencari pekerjaan sana-sini. Tidak ada lagi kemeja rapi dan mobil mewah. Yang tersisa hanyalah penyesalan tiada akhir karena telah mengkhianati istri yang dulu selalu mendukungnya. Sementara mereka tenggelam dalam kehancuran, hidupku justru melesat naik layaknya burung yang lepas dari sangkarnya. Keuanganku tidak lagi bocor untuk membiayai kemewahan orang lain. Semua keuntungan bersih dari usaha cateringku bisa kutabung seutuhnya. Ruko 2 lantai yang hampir saja dirampas oleh mereka, kini benar-benar menjadi istanaku. Lantai bawah ruko itu beroperasi penuh dari pagi hingga sore, dipenuhi oleh para karyawan yang sibuk memasak, membungkus pesanan, dan canda tawa mereka yang menghangatkan suasana. Sementara itu, lantai atas ruko telah kubah menjadi tempat tinggal yang sangat nyaman untuk masa tuaku. Aku menata ruangannya sedemikian rupa, meletakkan ranjang tidur yang empuk, dan membuat dapur bersih tempat aku bisa menyeduh teh setiap sore. Sore ini, hujan rintik-rintik turun membasahi kaca jendela lantai 2 rukoku. Aku duduk santai di kursi malas, menikmati teh hangat dan sepiring pisang goreng. Pintu kamarku diketuk perlahan, lalu muncullah Sari, sahabat sejatiku yang tidak pernah meninggalkanku di masa-masa paling kelam. Ia datang berkunjung setelah jam kerjanya selesai. "Wah, aroma pisang gorengmu sampai tercium ke jalan raya." "Dia," sapa Sari sambil tersenyum lebar dan mengambil tempat duduk di seberangku.
Aku tertawa pelan dan menyodorkan piring penganan itu kepadanya. Makanlah, Sari. Aku sengaja menggorengnya karena tahu kamu pasti akan mampir sore ini. Sari mengambil sepotong pisang goreng dan mengunyahnya dengan nikmat. Ia lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruang tinggalku yang bersih dan tertata rapi. Kamu terlihat sangat bahagia dan damai sekarang. Dia, wajahmu jauh lebih segar dibandingkan saat kamu masih tinggal bersama laki-laki benalu itu. Aku sangat bangga padamu. Kamu berani mengambil keputusan yang paling sulit di saat semua orang mungkin akan menyerah karena takut diceraikan. Ucap Sari dengan tulus. Aku menatap keluar jendela, melihat kendaraan yang lalu lalang di tengah gerimis hujan. Hatiku terasa sangat penuh oleh rasa syukur. Semua kedamaian ini tidak akan pernah aku rasakan kalau malam itu aku memilih menjadi wanita yang lemah. Sari, aku belajar satu hal yang sangat berharga. Menjadi orang baik dan penurut tidak berarti kita harus membiarkan diri kita diinjak-injak dan dimanfaatkan. Jawabku dengan tenang. Aku menyadari bahwa masa depan dan hari tuaku sepenuhnya berada di dalam genggamanku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan janji manis dari seorang pelindung palsu, karena perisai terkuat dalam hidup ini adalah kewaspadaan, kemandirian, dan keberanian kita sendiri untuk berkata tidak pada keserakahan. Pesan moral untuk bapak dan ibu sekalian. Kisah yang dialami oleh dia ini bukanlah sekadar cerita karangan belaka, melainkan sebuah cerminan kehidupan nyata yang seringkali terjadi di sekitar kita. Terkadang, ancaman terbesar terhadap masa depan kita tidak datang dari perampok asing di jalanan, melainkan dari orang-orang yang tidur di bawah atap yang sama dengan kita. Bagi bapak dan ibu sekalian yang saat ini sedang mempersiapkan masa tua atau sudah memasuki usia senja, jadikanlah kisah ini sebagai peringatan yang sangat penting. Jaga harta hari tua Anda sendiri. Sertifikat rumah, surat tanah, perhiasan, maupun buku tabungan adalah jaminan hidup bapak dan ibu di masa depan saat tenaga sudah tidak lagi sekuat dulu. Simpanlah semua surat berharga itu di tempat yang sangat aman dan tersembunyi. Jika perlu, gunakan lemari besi yang terkunci rapat atau titipkan di kotak penyimpanan resmi di bank. Jangan mudah percaya. Kasih sayang kepada pasangan, kepada anak, maupun kepada keluarga besar tidak boleh membuat kita menjadi buta dan ceroboh. Jangan pernah menyerahkan atau menitipkan surat berharga peninggalan seumur hidup bapak dan ibu kepada siapapun dengan alasan apapun. Banyak kasus di mana anak sendiri atau pasangan hidup tega memalsukan tanda tangan dan menjaminkan sertifikat rumah orang tuanya demi gaya hidup atau melunasi utang. Jangan takut menolak. Jika ada anggota keluarga yang mencoba meminjam sertifikat atau meminta harta tabungan hari tua dengan alasan untuk jaminan usaha, beranikan diri untuk berkata, tidak. Lebih baik kita dianggap pelit oleh keluarga saat ini, daripada besok lusa bapak dan ibu harus menangis kehilangan tempat tinggal dan diusir dari rumah sendiri di hari tua. Lindungilah diri bapak dan ibu sendiri. Kemandirian dan kewaspadaan adalah kunci utama agar kita bisa menikmati masa tua dengan tenang, damai, dan penuh kehormatan tanpa harus menjadi beban atau korban keserakahan orang lain. Aku tertawa pelan dan menyodorkan piring penganan itu kepadanya. Makanlah, Sari. Aku sengaja menggorengnya karena tahu kamu pasti akan mampir sore ini. Sari mengambil sepotong pisang goreng dan mengunyahnya dengan nikmat. Ia lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruang tinggalku yang bersih dan tertata rapi. Kamu terlihat sangat bahagia dan damai sekarang. Dia, wajahmu jauh lebih segar dibandingkan saat kamu masih tinggal bersama laki-laki benalu itu. Aku sangat bangga padamu. Kamu berani mengambil keputusan yang paling sulit di saat semua orang mungkin akan menyerah karena takut diceraikan. Ucap Sari dengan tulus. Aku menatap keluar jendela, melihat kendaraan yang lalu lalang di tengah gerimis hujan. Hatiku terasa sangat penuh oleh rasa syukur. Semua kedamaian ini tidak akan pernah aku rasakan kalau malam itu aku memilih menjadi wanita yang lemah. Sari, aku belajar satu hal yang sangat berharga. Menjadi orang baik dan penurut tidak berarti kita harus membiarkan diri kita diinjak-injak dan dimanfaatkan. Jawabku dengan tenang. Aku menyadari bahwa masa depan dan hari tuaku sepenuhnya berada di dalam genggamanku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan janji manis dari seorang pelindung palsu, karena perisai terkuat dalam hidup ini adalah kewaspadaan, kemandirian, dan keberanian kita sendiri untuk berkata tidak pada keserakahan. Pesan moral untuk bapak dan ibu sekalian.
Kisah yang dialami oleh dia ini bukanlah sekadar cerita karangan belaka, melainkan sebuah cerminan kehidupan nyata yang seringkali terjadi di sekitar kita. Terkadang, ancaman terbesar terhadap masa depan kita tidak datang dari perampok asing di jalanan, melainkan dari orang-orang yang tidur di bawah atap yang sama dengan kita. Bagi bapak dan ibu sekalian yang saat ini sedang mempersiapkan masa tua atau sudah memasuki usia senja, jadikanlah kisah ini sebagai peringatan yang sangat penting. Jaga harta hari tua Anda sendiri. Sertifikat rumah, surat tanah, perhiasan, maupun buku tabungan adalah jaminan hidup bapak dan ibu di masa depan saat tenaga sudah tidak lagi sekuat dulu. Simpanlah semua surat berharga itu di tempat yang sangat aman dan tersembunyi. Jika perlu, gunakan lemari besi yang terkunci rapat atau titipkan di kotak penyimpanan resmi di bank. Jangan mudah percaya. Kasih sayang kepada pasangan, kepada anak, maupun kepada keluarga besar tidak boleh membuat kita menjadi buta dan ceroboh. Jangan pernah menyerahkan atau menitipkan surat berharga peninggalan seumur hidup bapak dan ibu kepada siapapun dengan alasan apapun. Banyak kasus di mana anak sendiri atau pasangan hidup tega memalsukan tanda tangan dan menjaminkan sertifikat rumah orang tuanya demi gaya hidup atau melunasi utang. Jangan takut menolak. Jika ada anggota keluarga yang mencoba meminjam sertifikat atau meminta harta tabungan hari tua dengan alasan untuk jaminan usaha, beranikan diri untuk berkata, tidak. Lebih baik kita dianggap pelit oleh keluarga saat ini, daripada besok lusa bapak dan ibu harus menangis kehilangan tempat tinggal dan diusir dari rumah sendiri di hari tua. Lindungilah diri bapak dan ibu sendiri. Kemandirian dan kewaspadaan adalah kunci utama agar kita bisa menikmati masa tua dengan tenang, damai, dan penuh kehormatan tanpa harus menjadi beban atau korban keserakahan orang lain. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga kisahnya menghibur dan memberi pesan moral. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update cerita seru lainnya dari cerita Mbak Gadis.